Di balik senyum palsu Rifki saat makan malam kantor itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap bergerak pelan. Sesuatu yang akhirnya membawanya pada kejatuhan yang tak bisa ia hindari. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lampu-lampu kristal di ballroom itu memantulkan cahaya keemasan yang terlalu terang untuk mataku. Suasana elegan seharusnya membuatku nyaman, tapi sejak turun dari mobil, tengkuku terasa kencang seperti ditarik benang tak terlihat. Rifki berjalan setengah langkah di depanku, wajahnya datar namun rahangnya mengeras. Ia menoleh sekilas tanpa benar-benar melihatku. "Jangan bikin malu, awas aja," bisiknya, lirih namun tajam seperti ujung pecahan kaca. Aku menelan ludah. Tidak ada intonasi marah yang berlebihan, tidak ada bentakan, tapi aku bisa merasakan ancaman yang membeku di udara di antara kami. Aku mengangguk tipis, bukan karena menurut, tapi karena tidak ingin memulai sesuatu sebelum waktunya. Ruangan itu terlalu penuh, terlalu gaduh oleh gelak tawa rekan-rekan Rifki, dan aku tahu ia sedang berusaha terlihat sempurna. Ia menyentuh sikuku sekilas, sentuhan ringan tapi terasa seperti dorongan agar aku melangkah. Tatapan orang-orang berputar sebentar ke arah kami. Rifki tersenyum lebar ke mereka, sementara aku tetap menjaga ekspresi netral. Begitu masuk lebih dalam, aku melihat Bimo, direktur tempat Rifki bekerja, berdiri dekat meja utama bersama istri dan dua manajer senior. Rifki mempercepat langkah, meninggalkanku 2 langkah di belakang. Napasku keluar perlahan, mencoba menjaga ritme. "Pak Bimo, selamat malam." Suara Rifki langsung berubah penuh semangat. Aku berdiri sedikit di belakangnya, mendengarkan mereka bercakap-cakap. Tidak ada yang salah dengan percakapan itu, tapi setiap kali Rifki mengenalkan aku, ada jeda kecil sebelum ia menyebut namaku. Seolah aku bukan bagian penting dari gambaran hidupnya. "Ini istri saya, Kirana." Nada suaranya selalu sama. Sopan, tipis, hampir datar. Aku tersenyum pada Bimo dan istrinya, menyapa sewajarnya. Bimo ramah, meski terlihat sibuk mengoordinasi banyak hal. Ia hanya mengangguk sebelum kembali fokus ke pembicaraannya. Aku tidak mempermasalahkan itu. Yang membuatku tersentak adalah lirikan Rifki yang penuh evaluasi. Seolah-olah ia sedang menilai apakah aku cukup pantas berada di dekatnya malam itu. Kami menuju meja yang sudah ditentukan panitia. Meja bundar dengan taplak hitam dan vas bunga kecil di tengah. Rifki menarik kursi untukku, gerakan yang tampak sopan, namun bisikannya berisi duri. "Jangan bicara kalau tidak ditanya. Kamu suka kelihatan gugup." Aku menatapnya sebentar. "Aku baik-baik saja." Ia tersenyum kaku. "Pastikan saja." Aku mengalihkan pandangan ke piring putih kosong di depanku dan menarik napas perlahan. Aku tidak gugup. Aku hanya lelah. Sikapnya akhir-akhir ini selalu seperti ini, mengendalikan dengan suara rendah, menyembunyikan rasa frustrasinya dari dunia tapi menumpahkannya padaku. Pelayan mulai menghidangkan appetizer. Percakapan meja kami mengalir. 2 staf pria membicarakan proyek, 1 staf perempuan menimpali tentang target yang terlalu ketat. Rifki langsung mengambil alih, suara dan gesturnya dibuat seolah paling berpengalaman. Ia sesekali menepuk bahu rekan kerjanya, tertawa keras, mengangkat dagu bangga. Ketika salah satu dari mereka menanyaiku, aku baru membuka mulut ketika Rifki menyelipkan suaranya lebih cepat. "Kirana kerja freelance," katanya, padahal ia tahu aku tidak sekadar freelance. Nada suaranya terdengar meremehkan. "Suka-suka aja pilih proyek apa yang mau diambil. Santailah." Aku memutar kepala pelan, tatapanku meruncing pada wajahnya. Ia pura-pura tidak melihat. Rekannya mengangguk sambil tersenyum sopan. Lalu percakapan kembali ke Rifki. Dalam hati, aku merasakan sesuatu bergerak pelan. Sesuatu yang selama ini kubiarkan diam. Aku membiarkan diriku menjadi latar belakang karena selama ini aku berusaha menjaga rumah tangga tetap tenang. Tapi malam ini, entah mengapa, sikap Rifki terasa menekan lebih dari biasanya. Setelah makanan pembuka selesai, para staf mulai berdiri sebentar untuk saling menyapa meja tetangga. Rifki ikut berdiri dan menatapku. "Kamu di sini aja.
Gak usah ikut. Takutnya kamu canggung, katanya lembut, tapi dingin. Aku mendongak. Aku tidak canggung. Rifki hanya tersenyum kecil, lalu pergi. Aku duduk saja, merasakan kursi terasa lebih keras dari sebelumnya. Sesaat aku memejamkan mata, merasakan suara kelingking gelas, percakapan yang bergema, dan aroma wine bercampur parfum ruangan. Lalu kubuka lagi mata, menatap mereka, orang-orang yang Rifki ingin kagumi dirinya. Saat itulah Sinta muncul dari kerumunan. Ia duduk sebentar di kursi kosong di sebelahku, mencondongkan badan dan tersenyum hangat. Ia satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendirian. Kamu oke? Bisiknya. Masih. Jawabku pelan. Tatapannya menelusuri ruangan, kemudian kembali padaku. Dia lagi. Seperti itu lagi. Aku hanya mengangguk kecil. Sinta tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menepuk tanganku sebelum bangun kembali, memberikan kehadiran singkat yang cukup membuatku bernapas sedikit lebih longgar. Ketika Rifki kembali duduk, wajahnya memerah puas. Semua orang senang lihat aku di sini. Pak Bimo tadi bilang aku kandidat kuat untuk promosi. Kamu harus jaga sikap. Kali ini aku menatapnya langsung. Aku tidak mengganggumu. Kita lihat saja nanti, katanya pendek. Hidangan utama datang. Uapnya hangat, namun perutku justru terasa menegang. Percakapan kembali berlanjut dengan suara tawa yang dibuat-buat. Rifki terus menggenggam kendali cerita meja, sementara aku hanya menjadi pendengar. Aku tidak marah. Yang muncul justru rasa hening yang aneh, dingin, tapi jernih. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Rifki mengangkat dagu setiap kali menyebut prestasinya, cara ia mengesampingkan pendapat orang lain, cara ia tampak takut bila ada yang lebih bersinar darinya. Dan di balik semua itu, sesuatu yang ia tidak tahu. Aku menunduk sebentar, menyembunyikan senyum kecil yang tak terhindarkan. Senyum yang bukan tentang keangkuhan, melainkan tentang kebenaran yang masih kusimpan rapat dalam diriku. Kebenaran yang akan membuat malam ini berubah arah suatu waktu nanti. Ketika aku mengangkat wajah lagi, Rifki sedang memandangku. Ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Seperti ada sesuatu dariku yang tidak lagi bisa ia prediksi. Aku hanya menatapnya kembali, diam, tenang. Malam belum berakhir, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Setelah acara makan malam itu, suara tawa para tamu masih terngiang, tetapi yang paling membekas justru bisikan Rifki, perlahan, dingin, dan mengiris seperti sesuatu yang pernah kutelan bertahun-tahun lalu. Aku duduk di kursi belakang mobil, memandangi lampu jalan yang lewat satu persatu, sementara Rifki mengemudi tanpa sepatah kata. Ada jeda di antara kami, begitu tebal hingga nyaris terasa seperti dinding kaca yang tidak bisa kutembus. Aku menggenggam jemariku sendiri, mencoba meredakan ketegangan yang masih tertinggal di dada. Kamu tadi nggak perlu segitu tegangnya, gumamku pelan, lebih kepada diri sendiri daripada kepadanya. Rifki tidak menjawab. Rahangnya mengeras. Itu adalah ekspresi yang sudah lama ku kenal. Ekspresi yang dulu jarang muncul, tapi kini seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Tatapan lampu merah menyala, mobil berhenti, dan dalam pantulan kaca jendela aku melihat mataku sendiri. Letih. Bukan sekadar letih setelah acara kantor, tetapi letih karena sesuatu yang jauh lebih lama menggerogoti. Sejak kapan sebenarnya semua ini mulai retak? Pertanyaan itu muncul begitu saja, menggiringku kembali ke masa lalu yang selama ini coba kusangkal. Kami dulu tidak seperti ini. Aku masih ingat ketika Rifki mengejar-ngejarku hanya demi bisa mengantarku pulang dari kampus. Ia selalu tampak penuh semangat, seolah dunia terlalu kecil untuk menampung ambisinya. Ia bercerita panjang tentang rencana, tentang keinginannya untuk sukses, tentang bagaimana ia ingin membuktikan diri. Aku jatuh cinta pada sisi dirinya yang itu, yang penuh tekad dan hangat sekaligus. Namun perubahan jarang datang seperti badai. Perubahan datang seperti rembesan kecil dari sisi jendela saat hujan. Tidak terlihat pada awalnya, sampai akhirnya karpet di seluruh ruang tamu basah tanpa sadar. Aku masih ingat momen pertama yang membuatku curiga bahwa ada yang berbeda pada dirinya. Tahun itu, Rifki baru mendapat pekerjaan barunya. Ia pulang dengan napas terengah dan membawa kegugupan samar yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku menyambutnya dengan segelas teh, dan ia hanya berkata, "Aku cuma capek."
Waktu itu, aku percaya. Tapi setelah itu, semua menjadi pelan-pelan berubah. Nada suaranya. Cara ia memandangku. Cara ia mulai menyalahkanku untuk hal-hal kecil. Cara ia mulai membandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Cara ia berkata, "Kamu tinggal di rumah, enak banget nggak mikirin tekanan kerja." Padahal aku bekerja juga. Memang dari rumah, tetapi tetap bekerja. Ia tahu itu. Tapi entah kenapa, kata-kata itu keluar seperti sesuatu yang ingin ia yakinkan kepada dirinya sendiri. Mobil kembali melaju ketika lampu hijau menyala. Aku menarik napas panjang. Tadi di acara makan malam, cara dia menggenggam lenganku terlalu keras ketika mengingatkanku untuk jangan bikin malu. Itu nyata. Begitu nyata sampai rasanya tak bisa kuhapus dari kulitku. "Kamu tadi terlalu sensitif," kata Rifki tiba-tiba. Suaranya datar seperti permukaan laut sebelum badai. Aku cuma ngingetin. Nggak ada maksud lain. Aku menoleh padanya, tapi ia tidak melihatku. Ia menatap lurus ke jalan, seolah percakapan ini tidak penting. Ngomongnya sambil nyakitin. Jawabku pelan. Ia mendengus. "Kamu selalu dramatis soal hal kecil." Hal kecil. Selalu hal kecil baginya. Bahkan ketika itu melukai harga diriku. Ketika itu membuatku merasa mengecil. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Perdebatan dengan Rifki seperti memukul air. Tak ada bentuk, tak ada pengakuan. Selalu berakhir dengan aku merasa lelah. Namun malam ini, rasa lelah itu membuatku memikirkan lebih jauh, sampai pada detail-detail hubungan kami yang lama kuabaikan. Dulu, Rifki adalah seseorang yang mudah merasa tidak cukup. Ia bukan orang jahat, aku tahu itu. Tapi ia adalah seseorang yang sangat takut terlihat lemah. Ia membesar di keluarga yang keras. Tempat keberhasilan jadi ukuran kasih sayang. Setiap kali ia gagal, ia menyimpannya dalam-dalam, lalu menutupinya dengan kesibukan. Dan ketika ia kesulitan, ia butuh tempat untuk membuang rasa rendah dirinya. Sayangnya, yang paling dekat dengannya adalah aku. Aku ingat satu malam ketika ia pulang setelah dimarahi atasan barunya. Ia langsung marah-marah tentang cara aku meletakkan piring di meja makan. Saat itu aku bingung. Sebab tidak ada yang salah dengan piring itu. Tapi kemudian aku melihat wajahnya. Mata yang merah, bibir yang bergetar sedikit. Ia tidak sedang marah padaku. Ia sedang marah pada dunia. Dan aku menjadi sasaran terdekat. Sejak saat itu, pola itu terus berulang. Semakin sering, semakin intens. Hingga akhirnya aku berhenti mencoba mencari penjelasan dan hanya menjalani semuanya dengan diam. Mobil memasuki area perumahan. Suara ban menggilas kerikil terasa lebih keras dari biasanya. Aku memandang rumah yang semakin dekat, dindingnya yang kusam, lampu teras yang remang. Tempat ini dulu terasa hangat. Kini seperti perangkap yang tidak pernah benar-benar kuberi nama. Ketika mobil berhenti, Rifki mematikan mesin dan berkata tanpa menoleh, "Besok kamu jangan ikut-ikut. Urusan kantor, biar aku yang ngurus." Aku menelan ludah. Besok. Malam ketika atasan tertinggi perusahaan akan hadir. Malam ketika ia ingin tampil sempurna. Dan ia tidak ingin aku ada di sana. Aku datang karena aku memang harus ada. Jawabku. Tidak keras, tapi cukup jelas. Rifki tertawa kecil, tanpa humor. "Kamu cuma bikin tambah ribet." Itu menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Aku membuka pintu mobil sebelum ia selesai bicara. Udara malam masuk. Dingin menyentuh kulitku, membuatku merinding. Aku berjalan menuju pintu rumah tanpa menunggu, tanpa melihat lagi ke arah mobil. Saat membuka pintu, aku merasakan getaran aneh di dada, campuran sakit, takut, dan sesuatu yang mulai tumbuh, kesadaran. Kesadaran bahwa retakan ini bukan baru muncul. Retakan ini sudah lama ada, tapi aku menolak melihatnya. Aku berdiri di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lampu dari luar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas betapa sepinya rumah ini meski kami tinggal berdua. Aku menggenggam gagang pintu, menahannya sejenak. Nafasku berat. Di luar, Rifki masih duduk di mobil, mungkin sedang menunggu amarahnya mereda, atau mungkin sedang menyiapkan alasan baru untuk menyalahkanku. Aku menutup pintu perlahan. Dan pada momen itulah, aku tahu, besok akan menjadi titik balik.
entah menghancurkan, atau justru membebaskan. Namun apapun yang terjadi nanti, retak yang sudah ada ini tidak mungkin lagi kututup dengan diam. Rumah sudah sunyi ketika aku masuk kamar. Rifki masih berada di luar, entah menenangkan diri atau sekadar menunda percakapan yang pasti akan berubah menjadi pertengkaran. Aku duduk di tepi ranjang, membiarkan keheningan menempel di kulitku. Aroma lembut deterjen dari selimut tidak cukup menenangkan pikiranku. Ada sesuatu yang terus menggeliat di dada. Sebuah rahasia yang selama ini kujaga rapat, bahkan dari suamiku sendiri. Tanggung jawab yang kuterima beberapa minggu lalu kembali terlintas. Tanggung jawab yang membuatku ada di posisi yang tidak pernah ia bayangkan. Malam ini, setelah sikap kasarnya, semua terasa semakin berat untuk kutahan. Aku menarik napas panjang, mengatur diri agar tidak tenggelam dalam kenangan atau rasa iba. Aku sudah cukup lama meremehkan diriku sendiri. Sejak ia menyuruhku untuk tidak ikut acara evaluasi besok, kata-katanya masih menggema seperti gema berulang yang memaksaku menghadapi sebuah kebenaran. Rifki tidak tahu siapa aku dalam konteks profesional. Ia tidak tahu bahwa aku bukan sekadar istri yang kerja dari rumah. Ia tidak tahu bahwa aku adalah orang yang akan menilai performa divisi tempatnya bekerja. Satu-satunya kalimat pengingat yang muncul di pikiranku hanyalah saat ia mengatakan aku cuma bikin ribet. Kata-kata itu justru memantapkan batas di dalam diriku. Ia tidak layak mengetahui sesuatu yang bahkan tidak ia hargai. Aku berdiri dari ranjang dan berjalan ke meja kerja kecil di sudut kamar. Laptopku masih menyala, meninggalkan cahaya lembut. Di layar, dokumen-dokumen laporan yang tadi siang ku kaji masih terbuka. Grafik performa, catatan kehadiran, analisis produktivitas. Termasuk catatan khusus mengenai Rifki, catatan yang harus kubuat secara profesional, tanpa dipengaruhi hubungan pribadi. Membacanya kembali membuat dadaku sesak. Tidak mudah bersikap objektif ketika orang yang kau nilai adalah seseorang yang dulu kau cintai sepenuh hati. Tapi tugasku menuntut itu. Aku memijat pelipis. Awalnya kupikir aku sanggup menjalankan ini tanpa konflik. Ternyata tidak. Ketika perusahaan menawarkanku posisi evaluator eksternal sementara untuk divisi Rifki, mereka tidak mengetahui statusku sebagai istrinya. Mereka hanya mengenalku dari proyek audit sebelumnya, reputasiku, dan hasil kerjaku. Aku menerima tugas itu dengan pertimbangan bahwa aku mampu bersikap profesional. Aku juga percaya, atau mencoba percaya, bahwa Rifki akan mampu melihatku sebagai mitra, bukan ancaman. Nyatanya, ia bahkan tidak pernah bertanya detail tentang pekerjaanku. Bukan karena percaya, melainkan karena menganggapnya tidak penting. Bibirku mengeras tanpa sadar. Aku menyandarkan tubuh ke kursi dan menatap langit-langit. Ada secercah rasa bersalah, benar. Tetapi ada pula rasa lega, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku memiliki sesuatu yang benar-benar milikku, peran, posisi, kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dan besok, dalam ruang rapat besar itu, aku bukan istrinya. Aku adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh untuk menilai performa seluruh tim, termasuk dirinya. Kupandangi file laporan performanya yang terakhir. Angkanya stagnan, bahkan menurun. Catatan sikapnya, tidak kooperatif dengan rekan satu tim, sulit menerima masukan, performa tidak stabil. Semua itu bukan penilaianku semata, data yang membuktikannya. Namun melihat nama itu, Rifki, tetap membuat perutku seperti diremas. Ketukan pintu yang pelan mengejutkanku. Rifki masuk tanpa menunggu jawaban. Wajahnya tampak kusut, seperti seseorang yang masih terjebak dalam sisa kemarahan. Kamu nggak tidur? Suaranya terdengar datar. Aku masih kerja. Jawabku, tak mengalihkan pandangan dari layar. Ia memicingkan mata, berjalan mendekat. Besok tetap jangan ikut. Aku nggak mau kamu bikin salah ngomong atau salah sikap. Seolah aku anak kecil. Aku akhirnya menutup laptop secara perlahan, memastikan laporan itu tersimpan sempurna. Aku tahu kapasitas diriku, kataku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ia mendesah keras. Kamu itu keras kepala. Dan kamu terlalu meremehkan. Kalimat itu lolos begitu saja, tanpa bisa kutarik kembali. Mata Rifki membesar sedikit, tapi bukan karena marah. Lebih seperti terkejut.
Mungkin ia tidak menyangka aku akan menjawab dengan tegas. Biasanya aku memilih diam. Ia membuka mulut, tetapi tidak jadi bicara. Lalu ia berbalik dan keluar begitu saja, meninggalkanku dengan pintu yang tertutup lebih keras dari seharusnya. Aku menarik napas, membiarkan dadaku kembali menghangat dengan emosi yang lebih rumit. Aku sadar bahwa besok akan menjadi hari ketika seluruh rahasia yang kutahan perlahan mendekati permukaan. Hari ketika posisi sesungguhnya akan terlihat. Aku mematikan lampu kamar, lalu duduk di tepi ranjang dalam gelap. Cahaya dari luar menembus tirai tipis, menciptakan garis-garis samar di lantai. Jika ia tahu, bagaimana reaksinya nanti? Entah akan marah, malu, atau hilang kendali. Tetapi aku tidak bisa memikirkan itu terlalu jauh. Tugas adalah tugas. Integritas adalah hal terakhir yang masih kumiliki. Dan mungkin, diam-diam, bagian dari diriku ingin ia tahu. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan diriku bahwa aku bukan lagi perempuan yang bisa ia tekan semudah dulu. Aku masih di sini, masih berdiri, dan punya kekuatan yang tidak bisa ia hancurkan hanya dengan kata-kata. Aku berbaring perlahan, menatap langit-langit yang gelap. Besok, dunia akan bergerak ke arah yang tidak bisa kuhentikan. Dan aku siap. Aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Cahaya pagi yang menyelinap lewat celah tirai belum sepenuhnya menghangatkan kamar. Namun ketegangan di tubuhku membuatku sulit menutup mata lagi. Suara halus aktivitas di ruang tengah terdengar samar. Rifki sudah bangun. Entah sejak kapan, tapi ritme hidupnya selalu berubah setiap kali ia merasa terancam. Dan semalam, sikapku yang tegas jelas membuatnya gelisah. Aku bangkit dari ranjang dan berdiri sejenak, membiarkan bayangan kejadian beberapa hari terakhir melintas. Kata-katanya, tatapan menghakiminya, dan sikap menyepelekannya terus menempel seperti asap. Hanya satu kalimat pengingat yang timbul secara alami di pikiranku. Dia benar-benar percaya aku tidak berperan apa-apa. Perlahan aku berjalan keluar kamar. Di dapur, Rifki berdiri dengan punggung menghadapku. Wajahnya tampak tegang, tubuhnya sedikit membungkuk seperti seseorang yang menahan banyak pikiran sekaligus. Di meja, secangkir kopi sudah setengah habis, seolah ia minum tanpa sadar. Aku berangkat pagi-pagi, katanya tanpa melihat ke arahku. Suaranya datar, tidak ramah, tidak marah, hanya dingin. Ada persiapan rapat. Aku memperhatikan gerak tubuhnya. Tangannya gemetar sedikit saat menaruh gelas. Ia sedang merasa tidak aman, itu jelas. Dan setiap kali ia merasa begitu, ambisinya berubah menjadi sesuatu yang mengikis segalanya, bahkan dirinya sendiri. Persiapan apa? Tanyaku pelan, bukan untuk memancing konflik, hanya ingin tahu. Ia menoleh sekilas, matanya sempit. Kamu nggak ngerti. Ini penting. Nadanya menyerupai seseorang yang berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia berada di atas segalanya. Padahal aku tahu ia sedang tertekan. Laporan performanya memang tidak baik. Dan meski ia tidak tahu aku evaluatornya, ia tahu posisinya di kantor sedang goyah. Ia hanya tidak ingin mengakuinya. Rifki mengambil tas kerjanya, lalu berjalan melewatiku. Bikin sarapan sendiri, katanya singkat. Aku tidak bergerak. Aku hanya memandang punggungnya yang menjauh. Caranya berjalan cepat, langkahnya yang tidak stabil, membuatku sadar betapa besar ketakutannya. Ambisi memang bisa mendorong seseorang untuk lebih keras bekerja. Tapi pada Rifki, ambisi itu berubah menjadi semacam bayangan gelap yang membungkus dirinya. Semakin ia merasa tidak cukup, semakin ia menekan segalanya. Pekerjaannya, lingkungan, dan aku. Ketika pintu tertutup, aku menghela napas, kemudian duduk di kursi dekat meja makan. Rumah terasa begitu sunyi. Menjelang siang, aku kembali duduk di depan laptop. Laporan evaluasi sudah lengkap, tapi aku membuka dokumen itu lagi. Aku perlu memastikan semuanya objektif. Bukan karena Rifki suamiku, bukan karena ia menyakitiku, tapi karena profesionalisme adalah hal yang selalu kujaga. Dan aku tahu siapa diriku sebelum menjadi istrinya. Melihat catatan mengenai Rifki membuat dadaku berat. Bukan karena aku ingin melindunginya, tapi karena aku melihat jelas perjalanan kemundurannya. Dulu ia penuh antusiasme. Ia bekerja keras, mempelajari banyak hal. Ia pernah pulang dengan senyum lebar,
membawakan makan malam sambil bercerita bahwa atasannya memuji presentasinya. Aku ingat bagaimana matanya berbinar. Namun setelah beberapa tahun, sesuatu berubah. Ambisinya tumbuh, tapi bukan ambisi yang sehat. Ia ingin dihormati tanpa bekerja ekstra. Ingin dihargai tanpa memberi kontribusi nyata. Ingin tampak hebat tanpa menerima kritik sedikitpun. Setiap kali ada orang yang lebih kompeten, ia merasa terancam. Setiap kali seseorang memberi saran, ia menganggapnya sebagai serangan. Termasuk saran-saranku, yang dulu pernah ia minta. Kuperhatikan kembali bagian laporan yang menjelaskan penurunan sikapnya. Semua tertulis dengan jelas. Sulit menerima masukan, cenderung menyalahkan rekan satu tim, kualitas kerja tidak stabil terutama saat ditekan. Ini bukan hal yang tiba-tiba muncul. Ini hasil dari sesuatu yang sudah lama ia pelihara. Rasa tidak cukup yang ia sembunyikan dengan kesombongan. Aku menutup file sejenak dan menyandarkan tubuh. Emosi bercampur. Sedih, marah, kasihan. Tapi yang paling terasa adalah ketidakpercayaan. Bagaimana seseorang bisa berubah sejauh itu tanpa menyadarinya? Mungkin ia menyadari, tapi menolak mengakuinya. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Rifki. Jangan muncul tiba-tiba di kantor. Aku serius. Pesan itu singkat, tegas, penuh kecemasan yang ditumpuk dengan nada kontrol. Wajar baginya untuk merasa tertekan sebelum evaluasi besar. Namun bahkan dalam situasi ini, ia tetap melihatku sebagai ancaman, bukan dukungan. Aku meletakkan ponsel dengan hati-hati. Tidak ada gunanya membalas. Ia tidak sedang mencari dialog. Ia sedang mencari sesuatu untuk ditekan demi membuat dirinya merasa lebih tinggi. Aku berjalan menuju jendela, membuka tirai sedikit, dan memandang halaman kecil yang selama ini menjadi ruang bernafas kecilku. Udara siang masuk, memberi sedikit dingin pada kulitku. Barusan, aku ingat lagi bagaimana ia dulu sering bercerita bahwa ia ingin menjadi sukses agar bisa membahagiakan keluarga. Kata-kata itu begitu hangat dulu. Tetapi ambisinya telah berubah. Ia bukan lagi mengejar perubahan hidup. Ia mengejar validasi. Aura dihormati, yang tidak pernah ia dapatkan dari masa kecilnya. Dan semakin jauh ia mengejarnya, semakin ia kehilangan apa yang sebenarnya penting. Termasuk aku. Sebuah kesadaran muncul di dalam diriku. Bukan tugasku lagi untuk menahan laju luka yang ia ciptakan sendiri. Bukan tugasku untuk menyelamatkan seseorang yang terus membenamkan diri dalam hasrat menguasai. Besok, di ruang rapat itu, aku akan menjalankan tugasku. Tanpa ragu, tanpa menyalahkan diriku sendiri, tanpa membiarkan ambisinya menyeretku masuk ke dalam ketakutannya. Aku menutup tirai perlahan. Di baliknya, langit tampak cerah. Tapi di dalam diriku, angin sedang berubah arah. Udara sore itu terasa berat, seperti menahan sesuatu yang besar di balik diamnya. Aku duduk di meja kerja, masih memandangi layar laptop yang sudah beberapa kali kututup dan kubuka kembali sejak pagi. Pikiranku melayang pada satu hal yang semakin mendekat tanpa bisa kuhindari. Evaluasi besar yang akan digelar malam ini. Hanya satu kalimat pengingat yang timbul di benakku. Ia tidak tahu siapa yang akan menilai performanya. Ponselku bergetar tiba-tiba. Notifikasi dari perusahaan muncul di layar. Pengumuman resmi untuk seluruh staf, termasuk Rifki. Subjeknya sederhana, tetapi berisi hal besar yang akan mengubah banyak hal. Pemberitahuan penting. Evaluasi kinerja divisi akan dilakukan hari ini. Aku membuka isi pesannya. Formatnya formal, tegas, dan tanpa ruang misinterpretasi. Seluruh staf diwajibkan hadir pada evaluasi kinerja tahunan yang akan dipimpin langsung oleh evaluator eksternal yang telah ditunjuk perusahaan. Evaluasi bersifat menyeluruh dan menjadi dasar keputusan penempatan, kenaikan jabatan, maupun pemutusan hubungan kerja. Kata-kata terakhir itu terasa seperti pukulan kecil di dadaku. Aku tahu ini penting untuk perusahaan. Aku juga tahu ini dapat menyeret Rifki ke titik yang tidak pernah ia bayangkan. Tetapi sebagai evaluator, aku tidak boleh membiarkan emosi mengaburkan kewajibanku. Suara pintu terbuka membuatku menoleh. Rifki masuk. Wajahnya tampak lebih tegang dari pagi tadi. Kemejanya rapi, tapi kancing atasnya terbuka sedikit. Seakan dipasang buru-buru. Langkahnya cepat dan gelisah.
Kamu udah baca pengumuman perusahaan? Suaranya menggetar tipis. Baru saja. Jawabku tenang. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Rambutnya kusut karena sering disisir tangan. Ini evaluasi terbesar sepanjang tahun. Bahkan kabarnya evaluasi kali ini lebih ketat dari sebelumnya. Ia berhenti sejenak, menatap lantai. Beberapa orang bilang ada kemungkinan pemecatan. Nada suaranya berubah saat menyebut kata itu, pemecatan. Ketakutan yang ia sembunyikan mulai merayap keluar. Aku harus pastikan tampil oke, lanjutnya. Aku nggak boleh salah. Nggak ada ruang buat error. Aku memperhatikannya diam-diam. Begitu besar ambisi, begitu besar ketakutan di balik ambisi itu. Rifki ingin sekali terlihat hebat di depan atasannya. Padahal ia sedang berada di batas performa yang merosot. Aku yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kataku, memilih kata yang netral. Tapi ia langsung menoleh, wajahnya menegang. Jangan ngomong seolah kamu ngerti tekanan di kantor. Kamu nggak tahu apa-apa. Nada itu, meremehkan, sudah sering ia gunakan, tapi kali ini terasa lebih menusuk. Mungkin karena aku tahu jauh lebih banyak daripada yang ia pikirkan. Aku mengerti lebih dari yang kamu kira, jawabku perlahan. Ia tertawa kecil, sinis. Ah, ya, tentu. Kamu kan suka mikir kamu ngerti segalanya. Aku tidak membalas. Tidak ada gunanya. Ia tidak sedang bicara padaku. Ia sedang melawan ketakutannya sendiri. Ia mengambil ponselnya dan membuka pesan pengumuman itu. Aku memperhatikan bagaimana matanya membaca tiap kata. Pupilnya mengecil saat melihat frasa, dipimpin langsung oleh evaluator eksternal. Aku nggak tahu siapa evaluatornya, gumamnya. Tapi harusnya mereka nggak akan ngapa-ngapain kalau aku bisa presentasi dengan bagus. Aku tahu ia sedang menenangkan dirinya sendiri, membangun narasi yang bisa membuatnya bertahan beberapa jam ke depan. Tapi narasi itu rapuh. Sangat rapuh. Rifki mendekat ke arahku. Pokoknya jangan ikut ke kantor. Aku serius. Kamu itu suka ngomong hal yang gak perlu. Kali ini, aku mengangkat wajah dan menatapnya langsung. Aku tidak berniat mengganggu apapun. Ia mendengus. Bagus. Kemudian ia mengambil jasnya, memakainya terburu-buru, dan berjalan ke arah pintu. Aku harus berangkat duluan. Saat ia membuka pintu, aku berkata pelan, Rifki. Ia berhenti. Tidak menoleh, hanya diam. Semoga kamu bisa hadapi evaluasinya dengan baik. Tubuhnya menegang sejenak, lalu ia keluar tanpa mengucapkan apa-apa. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang semakin tebal. Beberapa jam kemudian, aku berada di depan cermin, mengenakan pakaian formal yang sesuai dengan peranku sebagai evaluator. Kemeja putih sederhana dan blazer hitam. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Profesional. Di cermin, aku melihat seseorang yang sudah lama tidak kulihat, diriku yang dulu. Perempuan yang bisa berdiri tegak tanpa takut. Perempuan yang tidak mudah diabaikan. Ketika aku mengambil tas kerjaku, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Rifki. Jangan datang. Hanya 2 kata. Penuh kepanikan yang disamarkan dengan perintah. Aku menyimpan ponsel ke dalam tas tanpa membalas. Di lobi perusahaan, suasana sudah tegang. Suara langkah karyawan terdengar cepat, terburu-buru. Dalam perjalanan menuju ruang rapat utama, aku bisa merasakan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya. Lebih berat, lebih serius. Evaluasi kali ini bukan rutinitas tahunan. Ini titik penentuan. Aku menyentuh gagang pintu ruang rapat dan menahan napas sejenak. Begitu pintu terbuka, ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju ke depan. Rifki, yang berdiri di antara barisan staf, menoleh. Ia melihatku. Wajahnya berubah membeku. Matanya melebar kejut. Warna di wajahnya memudar seperti seseorang yang baru menyadari jurang di bawah kakinya. Dan pada detik itu, seluruh ketegangan yang selama ini ia sembunyikan, seluruh ambisi yang ia bangun dengan goyah, retak tanpa suara. Aku melangkah masuk. Dan Rifki tahu, tanpa perlu satu kata pun, bahwa seluruh hidupnya baru saja berubah. Aku pulang lebih dulu sore itu. Rasanya asing.
Karena biasanya Rifki yang tiba di rumah dengan langkah berat namun penuh percaya diri. Sekarang, sejak pengumuman evaluasi besar diumumkan di kantornya, dan dia tak tahu bahwa aku salah satu evaluator eksternal, rumah ini seperti menahan napas. Dinding-dindingnya jauh lebih peka daripada manusia, seperti bisa membaca jarak di antara kami. Aku menyalakan lampu ruang tamu. Kuningnya hangat, tapi tidak cukup untuk meredakan ketegangan di ulu hatiku. Tas kutaruh pelan di sofa. Langkah-langkahku teratur sengaja, mencoba menjaga ritme napas. Tapi tetap saja, jantungku memukul-mukul dari dalam. Sejak babak baru kekuasaan itu bergeser, aku melihat sesuatu dalam diriku yang dulu tidak pernah muncul. Keberanian yang tidak lagi butuh izin. Pintu terbuka keras. Rifki masuk dengan suara bantingan yang membuat bingkai foto bergetar. "Apa kamu sengaja pulang cepat cuma untuk menatapku dengan cara seperti itu?" Tanyanya sinis sambil melepas sepatu begitu saja. Aku tidak melihatnya seperti apapun, sebenarnya. Namun dia sudah mencari musuh sebelum menemukan penyebab. Ini bukan pertama kalinya. Tapi malam ini, nadanya lebih panas. "Aku cuma pulang," jawabku tenang. "Kamu pulang cepat pas hari ini?" "Kebetulan sekali." Dia tertawa pendek, pahit. "Pasti kamu senang, ya? Evaluasi besar. Semua orang pada panik. Kamu tampak terlalu tenang untuk seseorang yang suaminya mungkin akan terancam." Aku menelan ludah. Satu kalimat kecil, namun syarat tekanan, terancam. Ada bagian dalam diriku yang ingin bilang, wajar kau terancam, Ki. Selama ini kamu membangun reputasi dari meminjam tenaga orang lain. Tapi aku menahan. Bukan karena takut, melainkan karena ini bukan saatnya bicara sembarangan. "Aku hanya ingin kamu bersikap wajar," kataku. "Wajar? Kamu pikir aku bisa wajar setelah pengumuman itu?" Rifki berjalan ke meja, menaruh tas kerjanya dengan lebih keras daripada perlu. "Selama ini aku yang menanggung rumah ini. Aku yang bekerja mati-matian, tapi kamu duduk santai dan seolah menikmati saat semuanya di kantorku terguncang." Nada itu kembali. Nada lama yang selama bertahun-tahun menempatkanku di bawah kakinya. Aku menarik napas, menahan gemetar yang hampir naik ke bahu. Aku tidak menikmati apapun, Rifki. Aku hanya tidak ingin kita bertengkar terus. "Jangan akting, Kirana." Matanya menyipit. Aku ingat persis bagaimana kamu menatapku beberapa hari lalu, ketika aku cerita soal rumor evaluasi. Kamu terlihat terlalu tahu. Tubuhku menegang seketika. Tapi aku tetap memegang kendali ekspresiku. "Rumor evaluasi sudah lama beredar, Ki. Semua orang tahu." "Jangan bohong." Suaranya naik. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Belakangan ini kamu beda. Kamu lebih keras. Lebih berani membantah. Dari mana semua itu tiba-tiba muncul? Tiba-tiba kamu mulai punya pendapat dan berani membalas kata-kataku." "Dari keberanian yang kamu kubur bertahun-tahun," jawabku dalam hati. "Dari luka-luka kecil yang kamu anggap tak terlihat. Aku hanya tidak mau terus dibentak setiap hari," ucapku jujur. Ia mendekat, langkahnya cepat. Bukan menyerang, tapi cukup membuatku mundur setengah langkah ke belakang. "Kamu pikir aku membentak? Kamu pikir aku ini apa? Monster? Aku bekerja, Kirana." Tekanan itu nyata. "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi kamu tidak bisa terus melampiaskannya ke aku." Rifki terdiam sepersekian detik, tapi bukan karena merenung. Lebih seperti tersentak oleh keberanianku. Matanya bergerak cepat seolah mencoba menghitung ulang posisi kami dalam hubungan ini, posisi yang dulu selalu condong ke arah dirinya. "Apa ini karena promosi kamu?" Ia mendesis. "Atau karena tugas baru kamu itu?" Aku kaku. Ia belum tahu detailnya, tapi intuisinya tajam saat sudah terpojok. "Tugas apa? Kamu tidak pernah cerita," lanjutnya, mencurigai setiap inci wajahku. "Aku belum sempat menjelaskan," kataku. "Oh, tentu. Selalu belum sempat. Tapi kamu sempat pulang cepat. Kamu sempat bersikap misterius. Kamu sempat." "Rifki." Suaraku memotongnya, lebih tegas daripada yang kumaksud. "Cukup." Ia tercengang.
Kata itu tidak pernah keluar dari mulutku dalam belasan tahun hubungan kami. Cukup. Senyum miring muncul di bibirnya. Senyum yang tidak lucu sama sekali. Kirana, apa kamu lupa siapa yang kamu hadapi? Aku memandangnya. Bukan dengan ketakutan. Tapi dengan rasa yang lebih berat. Kesadaran pahit atas semua yang selama ini kutelan. Aku tidak lupa, jawabku. Justru karena aku ingat semuanya. Aku tahu kita tidak bisa terus begini. Udara berubah dingin. Rifki melipat tangannya, seolah menahan tubuh dari jatuh, atau dari menyerang. Tentu. Kamu pasti merasa kuat sekarang. Tatapannya menusuk. Sampai kapan? Sampai kamu sadar bahwa posisi kamu tidak sekuat yang kamu kira. Aku menggeleng pelan. Aku tidak sedang bersaing denganmu. Tapi kamu tidak akan menang, Kirana. Suaranya tenang, tapi mengandung bara. Kalau kamu pikir kamu bisa membuatku jatuh. Aku mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyusut. Aku tidak ingin kamu jatuh, Rifki, kataku. Aku hanya ingin kamu melihat dirimu dengan jujur. Ia menoleh. Napasnya semakin berat. Kedua bahunya naik turun, memerangkap amarah yang tidak lagi bisa sembunyi. Aku tidak butuh ceramahmu, katanya tajam. Dan mulai hari ini, jangan ikut campur dalam urusan kantor. Aku merasakan sesuatu di dadaku retak halus, tapi bukan karena takut. Lebih seperti pengakuan bahwa garis batas di antara kami akhirnya terlihat jelas. Aku tidak ikut campur, bisikku. Tapi aku juga tidak bisa mundur dari tanggung jawabku. Rifki memicingkan mata. Apa maksudmu? Aku tidak menjawab. Bukan saatnya. Dan sebelum ia sempat menuntut lebih, aku melangkah melewatinya menuju kamar. Setiap langkah terasa seperti menyeberangi lapisan tipis antara perang yang tertunda dan perang yang tak terhindarkan. Saat kusentuh gagang pintu, aku tahu. Ada api yang mulai menyala di balik rumah ini, dan aku tidak lagi berniat memadamkannya sendirian. Pagi itu rumah terasa seperti ruang hampa, sunyi, namun penuh sisa panas dari pertengkaran malam sebelumnya. Saat aku turun ke dapur, jejak amarah Rifki masih menggantung di udara, seolah suara-suara yang belum selesai menghakimi. Tapi tidak ada lagi getar takut di dadaku. Yang ada hanya kewaspadaan dan kejelasan. Aku menyalakan kompor, menuang air ke panci kecil. Gerakan-gerakanku tenang, terukur. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku sejak semalam. Bukan keberanian yang meledak-ledak, melainkan ketegasan yang tumbuh dari tempat lebih dalam. Tempat yang dulu tidak pernah berani kubuka. Evaluasi internal perusahaan Rifki akan dimulai besok malam. Malam penentuan. Malam yang bisa mengubah arah karir Rifki, atau menjatuhkannya. Dan posisiku sebagai evaluator eksternal tidak lagi sekadar tugas. Ini penilaian terhadap sistem kerja perusahaan, termasuk departemen Rifki yang selama ini ia sombongkan. Ketika air mendidih, aku menyeduh teh dan duduk di meja makan. Pagi biasanya adalah waktu ketika kami saling bertukar rencana hari itu. Tapi meja di hadapanku kosong, dingin, dan jujur dalam keheningannya. Rifki sudah pergi tanpa satu kata pun. Bagus. Itu memberiku ruang. Aku membuka laptop. Agenda evaluasi kutampilkan dalam bentuk tabel dan diagram. Dokumen yang diberikan tim inti cukup lengkap, tapi aku memutuskan membuat peta analisis sendiri. Lebih padat, lebih objektif, dan lebih jernih. Aku tidak boleh membiarkan hubungan pribadi mempengaruhi penilaianku. Tidak untuk kebaikannya, tidak untuk menghukumnya. Fokusku bukan Rifki. Fokusku adalah integritas. Kursor berkedip. Aku mulai menulis. Kriteria 1. Transparansi kerja tim. Tanganku bergerak cepat. Setiap kalimatku tulis dengan hati-hati, menghindari pendapat emosional. Aku harus menjadi Kirana yang profesional, bukan Kirana yang terluka. Suara notifikasi terdengar dari ponsel di meja. Pesan dari Rifki, singkat, dingin, dan terasa seperti perintah. Jangan ikut campur soal evaluasi. Aku menghela napas. Ia masih berusaha mengontrol keadaan yang sudah tidak dalam genggamannya. Tanpa membalas, aku meletakkan ponsel terbalik dan kembali ke layar. Ketika aku bekerja, dunia Rifki tidak punya tempat di sini. Menjelang siang,
Aku beralih ke dokumen presentasi. Besok malam aku akan berada di ruangan besar bersama Dewan Perusahaan, termasuk Direktur Utama yang mempercayakan penilaian eksternal padaku. Aku membayangkan suasananya. Lampu teduh, layar besar, manajer-manajer duduk formal, dan Rifki di antara mereka, tidak tahu bahwa aku ada di belakang proses ini. Tanganku sedikit gemetar saat memikirkan itu, tapi bukan karena takut. Lebih karena beratnya beban moral yang kini jelas berbentuk. Aku menutup notebook sebentar dan menarik napas panjang. Ada kilas balik dari malam sebelumnya ketika ia menatapku seolah aku musuhnya. Seolah keberanian kecilku adalah ancaman. Apa kamu lupa siapa yang kamu hadapi? Kata-katanya masih membekas, tapi tidak lagi membuatku ciut. Justru menjadi pengingat betapa jauhnya ia telah tersesat dalam ambisinya sendiri. Aku tidak sedang berperang, gumamku pada diri sendiri. Ini hanya tugas. Aku mengulang kalimat itu beberapa kali sampai tubuhku rileks. Lalu aku kembali bekerja. Sore hari, aku mengambil satu folder tebal dari rak buku. Semua catatan praevaluasi tertata rapi, tapi aku memilih beberapa poin yang paling kritis untuk diperdalam. Aku menyusun skenario pertanyaan yang akan muncul dalam rapat, tidak hanya dari sisi teknik, tapi juga sikap. Orang-orang akan menguji keteguhanku. Aku harus siap menghadapi mereka tanpa goyah. Laptop, folder, catatan kecil. Semuanya kumasukkan ke tas kerja hitamku. Sebuah tas yang dulu kubeli hanya untuk pertemuan rutin, tapi sekarang terasa seperti perlengkapan tempur. Sebelum menutup resleting, sesuatu membuatku menahan gerakan. Foto kecil terselip di kantong samping. Aku dan Rifki beberapa tahun lalu, tersenyum tanpa beban, duduk di pinggir sungai saat liburan pertama kami. Wajahku terlihat ringan, mataku penuh percaya. Wajah Rifki masih lembut, belum keras oleh ambisi yang menggerus dari dalam. Aku menatap foto itu beberapa detik. Ada bagian dalam diriku yang berduka, karena hubungan yang patahnya tidak tiba-tiba, melainkan retak yang bertahun-tahun dibiarkan. Kupindahkan foto itu ke laci, menutupnya perlahan. Aku tidak perlu membawanya malam besok. Menjelang malam, aku berdiri di depan cermin kamar. Bukan untuk berdandan, tetapi untuk menilai bahasa tubuhku. Pundakku harus lurus, tatapanku tegas, bukan ragu. Aku mempraktikkan sapaan formal, memperbaiki intonasi, memperbaiki gestur tangan agar tidak terlalu gugup. Sulit dipercaya bahwa dulu aku sering membiarkan Rifki mengoreksi caraku berbicara, bahkan ketika aku sebenarnya sudah benar. Hari ini aku mengoreksi diriku sendiri, bukan untuk menyenangkan seseorang, tapi untuk memastikan aku layak berdiri di ruangan itu. Saat sedang menyelaraskan napas, pintu depan terdengar terbuka. Langkah Rifki pulang, berat dan tergesa-gesa. Aku tidak bergerak dari tempatku. Tidak perlu lari untuk menghindari badai. Tak lama kemudian ia muncul di doorway kamar, berdiri bersandar pada kusen. Tatapannya memindai ruangan, lalu pindah ke aku. Aku lihat kamu sibuk. Tone-nya datar, tapi menyimpan tanya yang tidak ia ucapkan. Aku mempersiapkan pekerjaanku, kataku sederhana. Rifki berjalan masuk perlahan, seolah mencoba menilai suasana. Besok akan berat. Banyak orang di kantor gelisah, termasuk aku. Iya, jawabku singkat. Apa kamu akan ikut hadir? Pertanyaan itu samar, tapi aku tahu bukan sekadar basa-basi. Ia mencoba mengendus petunjuk. Belum tentu, kataku, menjaga nada tetap ringan. Rifki mengangguk pelan, tapi sorot matanya berubah waspada. Apapun yang terjadi besok, jangan lakukan sesuatu yang membuat keadaan makin rumit. Aku menatapnya lewat cermin. Bayanganku dan bayangannya hampir saling bersentuhan. Aku hanya melakukan tugasku, balasku. Aku serius, Kirana. Suaranya merendah, namun bukan lembut, lebih seperti tekanan yang dibungkam. Jangan macam-macam. Dadaku terasa ketat. Kalimat itu seperti garis yang ia tarik di antara kami. Garis ancaman halus yang dulu akan membuatku terdiam. Sekarang rasanya berbeda. Aku menoleh menatapnya langsung. Aku tidak akan macam-macam. Tapi aku juga tidak akan mundur. Untuk sesaat, ekspresinya kosong. Lalu ia mengalihkan pandangannya dan keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun.
Aku tetap berdiri di depan cermin. Napas panjang ku tarik, perlahan ku buang. Besok malam, malam penentuan. Dan tekanan yang merambat di rumah ini seperti isyarat bahwa semuanya akan berubah, entah ke arah mana. Aku mengencangkan genggaman pada tas kerjaku. Aku siap. Untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, udara malam terasa terlalu dingin ketika aku turun dari mobil di halaman ballroom hotel. Lampu-lampu kristal di lobi memantulkan cahaya ke dinding marmer, membuat setiap langkah seperti masuk ke dunia lain, tempat elegan, mahal, dan penuh topeng. Aku berdiri sejenak sebelum melangkah masuk. Ada getaran kecil di pergelangan tanganku, bukan takut, tapi kewaspadaan yang membuatku lebih peka. Semalam, kalimat Rifki, "Jangan macam-macam," masih menggantung seperti bayangan yang mengikutiku sampai ke pintu ini. Tapi aku datang bukan untuk menantangnya. Aku datang untuk menjalankan tugas. Ketika pintu ballroom terbuka, gelombang suara percakapan formal langsung menyergapku. Ruangan itu luas, diterangi lampu gantung besar yang berkilau seperti bintang-bintang yang dipaksa bersinar terlalu terang. Meja bulat tertata rapi dengan taplak putih, lilin kecil, dan kartu nama setiap tamu. Di panggung, layar besar menampilkan logo perusahaan, sementara beberapa manajer berdiri sambil berbicara dengan gestur diplomatis. Aku menarik napas, melembutkan ekspresi, dan melangkah ke dalam. Beberapa kepala menoleh, sebagian acuh, sebagian tampak mengenal posisi formal yang kuemban malam ini. Namun tatapan yang paling kutunggu, dan paling ingin kuhindari, tidak muncul sampai aku berjalan lebih jauh ke tengah ruangan. Rifki berdiri bersama dua rekan kerjanya, mengenakan setelan jas biru gelap yang ia banggakan. Sesuatu di caranya tertawa tampak dipaksakan, seperti seseorang yang tahu dinding di baliknya mulai retak. Ketika ia melihatku, bahunya menegang sepersekian detik sebelum ia menyembunyikannya di balik senyum sopan. Ia menghampiriku dengan langkah cepat namun terkontrol. Citra adalah mata uang utamanya, dan malam ini ia tidak akan membiarkan siapapun melihat celahnya. "Kirana," ujarnya dengan nada terukur, "kamu datang." Nada itu seperti permukaan kaca, licin, mengkilap, dan penuh peringatan. Matanya menyapu penampilanku singkat, lalu kembali pada topeng formalnya. "Tentu," jawabku. "Aku harus hadir." Ia mengangguk, tapi sorot matanya menajam. "Aku tidak menyangka kamu akan masuk sebelum acara dimulai. Aku lebih suka mempersiapkan diri sejak awal." Rifki menahan napas singkat. Aku bisa melihatnya. Ia membaca tiap kata seperti memeriksa kode rahasia. Ketidakpastian membuatnya gelisah. Salah satu rekan Rifki memanggilnya dari meja sebelah. Ia tersenyum sekilas padaku, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Aku kembali sebentar," katanya. "Jangan pergi kemana-mana." Aku tidak menjawab. Dan ia berlalu. Aku mengambil segelas air putih dari petugas yang lewat. Tanganku masih stabil. Ruangan terasa penuh kehidupan. Tapi bagiku justru sebaliknya. Terlalu banyak suara yang sengaja dibuat, terlalu banyak senyum yang dipoles. Sebuah panggung sosial. Aku berjalan perlahan, memerhatikan setiap detail. Meja-meja tersusun dalam lingkaran besar. Para tamu, dengan setelan dan gaun terbaik, sedang berbicara tentang hal-hal ringan meski matanya sesekali melirik papan pengumuman jadwal acara. Ada kegelisahan di bawah semua kemewahan ini. Semua orang tahu evaluasi besar malam ini akan menentukan banyak hal. Dan Rifki, dia pasti tahu peran yang akan kubawa. Atau minimal ia mencurigainya. Ketika aku berputar dari sisi ruangan, tiba-tiba aku merasakan tatapan kuat dari jauh. Rifki berdiri agak jauh, seolah mengawasi dari kejauhan, mencoba menilai setiap langkahku, menghitung, memprediksi, mengantisipasi. Kami punya sejarah terlalu panjang untuk pura-pura bahwa ini hanya acara biasa. Aku menatapnya balik, tidak menghindar. Dan untuk sesaat, ia tampak kehilangan kata-kata, meskipun hanya dalam ekspresi. Kemudian ia mengalihkan pandangan, berpura-pura melanjutkan percakapan dengan rekannya. Acara mulai mendekati jam utama, para tamu mulai duduk. Aku mencari tempat dudukku di bagian depan, tidak jauh dari meja direksi. Kursinya sudah diberi tanda dengan namaku, Kirana A. Pradipta, evaluator.
Nama itu seperti garis pemisah yang jelas antara masa lalu dan malam ini. Ketika aku menarik kursi dan duduk, aku bisa merasakan perubahan atmosfer. Beberapa manajer melirikku, seolah ingin memastikan posisi dan tujuanku. Tidak ada yang menyapaku secara langsung. Mereka menjaga jarak, mungkin karena tahu posisiku membuat mereka harus bersikap hati-hati. Keheningan kecil itu justru membuatku lebih fokus. Aku merapikan catatan di pangkuanku. Halaman-halaman kertas terasa dingin di jemariku, namun justru memberi stabilitas. Ini dunia yang aku kuasai. Musik lembut mulai berhenti ketika lampu meredup perlahan. Seorang pembawa acara naik ke panggung, memulai sambutan. Aku menatap panggung, tapi sudut mataku menangkap Rifki berjalan ke tempat duduknya. 2 meja dari tempatku, posisi manajer senior. Ia duduk dengan punggung terlalu tegak, dada mengembang seperti seseorang yang menahan napas panjang. Dari jarak itu saja aku bisa melihat ketegangannya. Dan aku menyadari sesuatu. Ia bukan hanya takut tentang evaluasi. Ia takut padaku. Bukan karena aku mengancam secara langsung. Tapi karena aku tidak bisa lagi ia kendalikan. Lampu kembali terang sejenak ketika hidangan pertama mulai disajikan. Suasana tampak elegan. Piring porselen, aroma lembut saus putih, percakapan kecil yang dipaksakan terdengar di sana-sini. Namun di balik itu semua, aku merasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak dan menunggu kapan akan pecah. Saat aku mengangkat garpu, suara dentingan gelas dari panggung membuat seluruh ruangan diam. Direktur utama berdiri, tersenyum ramah namun tegang. "Saudara-saudari," katanya, "malam ini kita tidak hanya berkumpul untuk makan malam. Kita berkumpul untuk menilai integritas dan kualitas kepemimpinan setiap unit. Dan untuk itu, kami mengundang evaluator eksternal yang akan memandu proses ini." Ruangan menegang. Beberapa kepala mulai berputar, mencari sosok yang disebut. Rifki menyandarkan diri, ekspresinya berubah waspada. "Beliau sudah hadir sejak awal acara," lanjut sang direktur. "Seseorang yang kami percaya untuk memberikan penilaian objektif. Silakan berdiri." Jantungku berdegup sekali, pelan tapi kuat. Kirana A. Pradipta. Kursiku bergeser ringan saat aku berdiri. Suara berbisik kecil langsung meledak di seluruh ruangan. Tatapan-tatapan terpaku padaku seperti cahaya sorot panggung yang terlalu terang. Dan di meja 2 baris di depanku, Rifki menegang seperti batu. Wajahnya kehilangan warna, matanya membesar, rahangnya mengeras. Pandangannya menancap padaku. Shock. Tak percaya. Tak siap. Sebuah retakan besar terjadi di wajahnya. Retakan yang tidak bisa disembunyikan. Aku menahan napas singkat, lalu berdiri tegak. Dan itulah saat ketegangan malam itu benar-benar memuncak. Nama itu, namaku, masih menggema di udara ketika Bimo menurunkan tangannya dari mikrofon. Suaranya barusan terdengar jelas, stabil, dan tanpa keraguan. Tapi dampaknya seperti petir yang menghantam ruangan yang sedari tadi hanya menunggu percikan kecil untuk meledak. Aku tetap berdiri, menjaga napas tetap rata. Rasanya seperti berada di tengah lingkaran cahaya yang terlalu terang. Sementara bayang-bayang orang-orang di sekelilingku tampak memanjang, berubah bentuk, dan menunggu apa yang akan terjadi. Tatapan mereka menusuk dari segala arah. Beberapa terkejut. Beberapa bingung. Sebagian tampak tidak nyaman. Seperti menyadari konsekuensi dari evaluasi yang selama ini mereka kira hanya formalitas. Namun tatapan yang paling berat datang dari satu arah. Rifki. Ia seperti tidak bisa memilih apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Mengatur topengnya, menghitung risiko, atau memproses kenyataan bahwa istrinya sendiri akan menilai ruang kerja yang ia pimpin. Pundaknya menegang, rahangnya mengeras, matanya membeku pada sosokku tanpa kedip. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tidak ia tutupi. Ketakutan yang bukan berasal dari pekerjaannya, tapi dari kehilangan kendali. Bimo meminta ruangan kembali tenang, tetapi suasananya masih jauh dari tenang. Suara lirih percakapan kecil terdengar di sudut-sudut, seolah semua orang mencari kepastian dalam ketidakpastian baru ini. Cahaya lampu kristal yang semula tampak hangat sekarang terasa seperti cahaya ruangan operasi. Dingin, telanjang, dan terlalu jujur. Aku duduk perlahan. Detik kecil itu terasa panjang,
seperti langkah pertama ke panggung yang tidak bisa kutinggalkan begitu saja. Kursi di bawahku dingin. Aku melirik sekilas ke arah Rifki. Ia menatapku, tidak berkedip, seakan berusaha menemukan penjelasan di wajahku. Tapi aku tidak memberinya apapun. Ini bukan tentang kami. Ini tentang tugas. Dan itu justru membuatnya semakin gelisah. Bimo kembali berbicara di panggung, memberi konteks singkat mengenai proses evaluasi malam ini, tahap presentasi, sesi tanya-jawab, serta penilaian langsung terhadap kualitas kepemimpinan dan transparansi kerja setiap manajer. Suaranya tegas namun tidak berlebihan, seperti seseorang yang memegang penuh kendali atas acara ini. Aku mendengarkan dengan fokus, tapi bagian dalam diriku menegang lebih kuat. Aku tidak perlu mengulang peringatan pada diri sendiri. Kerja adalah kerja. Profesionalisme harus menjadi garis batas yang kutegakkan, apapun yang terjadi. Namun aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri, bahwa Rifki ada di antara nama-nama yang akan dianalisis malam ini. Ketika Bimo menyebutkan unit Rifki sebagai salah satu yang akan mendapatkan sorotan khusus, aku melihat Rifki menarik napas tajam. Gerakannya kecil, tapi cukup bagiku untuk mengenalinya. Tubuh seseorang tidak pernah bisa sepenuhnya berbohong. Aku ingin memastikan bahwa setiap penilaian dilakukan secara jujur dan transparan, kata Bimo. Ibu Kirana akan memimpin sesi utama setelah makan malam berlangsung. Seketika itu suasana ruangan berubah lagi, lebih padat, lebih tebal, seperti udara pun menahan napas. Aku menatap piringku yang masih penuh. Tidak ada satupun dari hidangan elegan malam ini yang mampu menarik perhatian. Yang ada hanyalah detak jantungku yang mengiringi ketegangan di ruangan. Lampu meredup sedikit. Musik lembut kembali mengalun, tanda agar tamu melanjutkan makan mereka sebelum sesi presentasi dimulai. Tapi percakapan yang biasanya ringan pada meja-meja acara seperti ini tidak terdengar. Semua orang sibuk memproses. Aku menyentuh gelas air, jemariku dingin. Suara sendok garpu dari meja lain hanya terdengar sesekali. Orang-orang makan dengan hati-hati, seolah salah satu dari kami bisa saja meledak kapan saja. Dan Rifki, ia masih menatapku. Tidak marah. Bukan juga memohon. Lebih seperti seseorang yang dihantam kenyataan terlalu cepat hingga tidak sempat menyiapkan topeng baru. Setelah beberapa detik yang terlalu panjang, ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju mejaku. Langkahnya resmi dan santai dari luar, namun ritmenya terlalu cepat untuk disebut tenang. Ia berdiri di sampingku, menundukkan kepala sedikit agar tidak menarik perhatian berlebihan. Tapi beberapa orang tetap melirik. Mereka tahu hubungan kami, meski tidak tahu banyak. Kita bicara sebentar, katanya pelan, namun penuh tekanan. Aku menoleh. Untuk apa? Rifki mengecap bibirnya, sesuatu yang hanya ia lakukan ketika panik. Kirana, ini, aku tidak tahu kamu akan. Kamu tidak perlu tahu. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Rifki menutup mulutnya, mencoba menahan reaksi. Lalu ia menarik napas pendek, seperti seseorang yang mencoba mengatur ulang pikirannya. Ini bisa memengaruhi banyak hal, katanya lagi, lebih lembut, tetapi tetap syarat manipulasi samar. Aku tahu, jawabku, menatapnya tanpa menghindar. Tapi tugasku tidak berubah hanya karena kamu takut. Tatapannya retak. Untuk sesaat ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Kita bicara nanti, katanya cepat, seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa ia kontrol. Aku menggeleng perlahan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Rifki hanya berdiri beberapa detik, lalu kembali ke mejanya. Langkahnya tampak kaku, seperti seseorang yang baru saja mendapati kenyataan yang terlalu berat untuk dicerna. Aku merasakan tekanan di dadaku, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa malam ini akan membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertemuan kerja. Lampu panggung tiba-tiba menyala lebih terang. Bimo berdiri kembali, memberi tanda bahwa sesi presentasi akan dimulai sebentar lagi. Para manajer mulai mempersiapkan materi mereka, membuka laptop, mengatur file, menegakkan bahu mereka dengan gugup. Aku merapikan catatan di pangkuanku. Setiap halaman terasa seperti bagian dari perjalanan yang sudah tidak bisa kuhentikan. Rifki, dari kejauhan, tampak menunduk ke laptopnya.
Namun aku bisa melihat bahunya tidak benar-benar bergerak. Seolah ia hanya menatap layar kosong dan mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari sesuatu yang tidak mungkin dia hindari. Ketika Bimo menyebut nama unit pertama, suasana tiba-tiba membeku. Tatapan semua orang kembali menajam. Dan aku tahu, ketegangan malam ini baru saja dimulai. Kirana menarik napas panjang sebelum melangkah ke bagian tengah ruangan, tempat layar presentasi telah disiapkan. Dengungan pelan percakapan para eksekutif mereda, berubah menjadi keheningan yang tajam. Ketegangan dari pengumuman tadi, ketika Bimo menyebut namanya sebagai evaluator, masih menggantung seperti kabut dingin yang enggan pergi. Ia merasakan tatapan Rifki menusuk dari sisi kiri panggung. Tatapan yang dulu membuatnya merasa aman, kini menjadi semacam ancaman yang memerangkap. "Tenang, Kirana," bisiknya pada diri sendiri. "Ini tugasmu. Dan kamu mampu." Ia memulai dengan suara tenang. "Selamat malam. Saya akan langsung masuk ke poin-poin evaluasi yang sudah disusun berdasarkan data 3 bulan terakhir." Beberapa kepala mengangguk. Sebagian lainnya menahan napas, mungkin menyadari bahwa evaluasi malam ini tidak akan berjalan lembut seperti biasanya. Kirana menggeser slide pertama. Grafik kinerja bulanan muncul. Perusahaan mengalami fluktuasi yang signifikan. Dalam 3 bulan terakhir, ada beberapa divisi yang menunjukkan ketidakkonsistenan. Ia sengaja berbicara profesional, menjaga agar nada suaranya tetap datar. Tatapan Rifki semakin kaku. Kirana tahu ia tidak suka berada dalam posisi tidak mengendalikan situasi. Apalagi melihat istrinya yang selama ini dianggapnya lembut, berbicara dengan otoritas sekuat ini. "Divisi operasional," lanjut Kirana sambil mengarahkan pointer. "Ada peningkatan laporan internal terkait miskomunikasi, keterlambatan eksekusi, dan tumpang tindih instruksi." Ruangan mulai bergeser gelisah. Dan di sanalah Rifki berdiri sebagai kepala divisi yang dimaksud. Kirana tidak menyebut namanya. Itu bukan tugasnya sebagai evaluator. Data yang berbicara. Tapi semua orang tahu siapa yang memimpin divisi itu. Ia melanjutkan langkah demi langkah, berfokus pada fakta. Setiap kalimatnya membawa peningkatan suhu ruangan. Seperti api kecil yang merayap ke bahan-bahan kering, perlahan membesar. Saat masuk ke bagian kedua, Kirana merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bagian penting. Bagian yang tidak bisa ia lunakan, meski sebagian hatinya dulu mungkin akan mencoba demi menjaga perasaan Rifki. Namun kini, setelah api konflik di rumah semakin membara, ia tidak akan menutupi apapun lagi. Berikutnya, masalah terkait kepemimpinan, ucapnya. Sorakan kecil ketegangan terdengar di antara peserta. Kerutan muncul di dahi Rifki. Rahangnya mengeras. Kirana mengarahkan pointer pada data laporan karyawan. Instruksi yang berubah-ubah. Tekanan tidak realistis. Atmosfer kerja yang menguras mental. Kesan favoritisme dalam pembagian tugas. Ia tidak menambahkan bumbu. Tidak memelintir. Tidak menyimpulkan berlebihan. Hanya membiarkan data berdiri dengan sendirinya. Kepemimpinan yang baik tidak hanya diukur dari pencapaian angka, katanya pelan namun tajam. Tetapi juga dari stabilitas, kemampuan mengelola tim, dan konsistensi dalam keputusan. Kirana dapat merasakan perubahan pada Rifki tanpa harus melihat langsung. Seolah-olah tubuh lelaki itu menegang, menahan amarah yang siap meledak. Ia tahu amarah itu akan menemuinya nanti, saat pintu rumah sudah tertutup. Tapi ia tidak gentar. Tidak kali ini. Masukan yang dikumpulkan menunjukkan pola yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh manajemen. Lanjutnya dengan rapi. Bimo dari kejauhan tampak mengangguk kecil. Gestur itu memberi Kirana sedikit kekuatan tambahan. Sesudah bagian data, tiba saatnya melakukan pemeriksaan langsung, tanya jawab dengan beberapa kepala divisi lain. Semua tetap dalam lingkup karakter yang sudah ada. Kirana menuntun mereka dengan tenang. Bagaimana evaluasi Anda terhadap arus komunikasi antar divisi? Apakah timeline proyek sudah sesuai kapasitas tim? Ada perubahan apa setelah kebijakan baru diterapkan? Jawaban mereka tertata, namun ketegangan nyata. Masing-masing memilih kata hati-hati, takut terseret dalam badai yang perlahan mengarah ke satu titik pusat. Rifki.
Kirana mencatat beberapa poin pada tablet tanpa menunjukkan emosi. Sikap profesionalnya justru membuat semua orang semakin fokus, bukan pada dirinya, melainkan pada masalah real yang selama ini ditutup-tutupi perusahaan. Ketika sesi tanya-jawab selesai, ia kembali ke tengah ruangan. Kesimpulan sementara akan saya serahkan setelah proses analisis lengkap. Namun malam ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada beberapa area yang sangat membutuhkan perbaikan mendesak. Tatapan Rifki dan Kirana akhirnya bertemu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat tubuh Kirana terasa dingin. Ada kemarahan, ada rasa terancam, ada ego yang tersinggung. Dan di atas semua itu, ada ketakutan Rifki akan kehilangan kendali, sesuatu yang selama ini menjadi identitasnya. Kirana menutup sesi presentasi dengan kalimat singkat, "Terima kasih." Proses berikutnya akan berjalan secara bertahap. Tepuk tangan pelan terdengar, meski tidak serempak. Sebagian besar hanya merasa perlu memberikan respons formal. Namun bahkan tepuk tangan itu pun terasa seperti getaran kecil yang menambah panas di udara. Begitu ia melangkah turun dari panggung, Kirana menarik napas panjang. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban besar yang baru saja ia lepaskan. Beban yang selama ini terpendam, beban yang menuntut untuk dihadapi. Rifki masih berdiri di kursinya, tidak bergeming. Matanya mengikuti setiap gerak langkah Kirana. Sorotnya tajam, seperti seseorang yang merasa posisinya direbut. Kirana tidak berhenti. Tidak menoleh, tidak memberi celah untuk membuat dirinya goyah lagi. Saat ia mencapai meja pinggir ruangan untuk mengambil segelas air, ia merasa dadanya menghangat oleh sesuatu yang baru, keberanian. Keberanian yang tidak muncul dari amarah, tetapi dari kejelasan bahwa ia sudah terlalu lama dikungkung. Dan ketika pintu ruangan makan malam kembali terbuka untuk sesi berikutnya, Kirana tahu satu hal. Malam ini, suhu konflik sudah naik. Dan setelah ini, tidak akan ada jalan mundur. Suasana ruangan masih panas setelah Kirana turun dari panggung. Meja-meja masih penuh dengan piring dan gelas yang belum disentuh lagi sejak sesi evaluasi dimulai. Semua orang mencoba kembali bernapas normal, tetapi ketegangan menggantung terlalu berat untuk benar-benar menghilang. Kirana belum sempat duduk ketika Bimo kembali berdiri di depan ruangan, memberi isyarat kepada teknisi untuk menampilkan dokumen berikutnya di layar besar. "Kita masih memiliki satu bagian penting dari acara malam ini," katanya dengan suara yang dibuat netral. Bagian ini akan menyorot beberapa temuan yang baru diterima tim dalam 2 minggu terakhir. Kirana langsung tahu apa maksudnya. Ia telah melihat dokumen itu dalam proses awal evaluasi. Dokumen yang, meski tidak ia sebutkan secara eksplisit tadi, sudah memperlihatkan pola mencurigakan. Rifki yang baru saja berdiri ingin mendekatinya, berhenti di tengah langkah saat mendengar kata, "temuan baru." Bahunya menegang. Kirana melihat dari ekor mata bagaimana ekspresi Rifki berubah, dari marah, menjadi waspada. Layar menyala, menampilkan halaman depan laporan operasional yang menjadi dasar banyak kebijakan Rifki selama beberapa bulan terakhir. Bimo menjelaskan dengan hati-hati, "Kami menemukan kemiripan signifikan antara laporan internal perusahaan kita dan dokumen dari konsultan luar 3 tahun lalu. Kemiripan ini hampir identik." Seisi ruangan mulai bergerak gelisah. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang menahan napas. Ada yang langsung mengambil ponsel, membandingkan file yang mereka miliki. Kirana menahan diri untuk tidak mengalihkan tatapan. Ia membiarkan Bimo memimpin proses ini. Tugasnya malam ini adalah mengevaluasi secara objektif, bukan mengeksekusi temuan tambahan. Slide berikutnya muncul. 2 dokumen terpampang berdampingan, laporan operasional yang ditandatangani Rifki, dan laporan lama dari konsultan yang tersimpan di arsip digital perusahaan. Grafik, tabel, struktur paragraf, semuanya hampir sama. Bahkan kesalahan ketik kecil pun sama persis. Suara gumam memenuhi ruangan. "Astaga, ini sama semua. Tidak mungkin ini kebetulan. Plagiasi? Di perusahaan sebesar ini." Kirana merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Meski ia sudah tahu ini akan muncul, melihatnya ditampilkan terang-terangan di depan para pemegang kekuasaan perusahaan memberi dampak berbeda.
Seolah dunia yang selama ini hanya bergetar halus tiba-tiba diguncang dari dasar. Rifki melangkah maju satu langkah. Wajahnya pucat tapi tetap berusaha menahan kontrol. "Saya bisa jelaskan," katanya dengan suara tertekan, meski masih mencoba terdengar tegar. Namun Bimo mengangkat tangan pelan. "Tunggu dulu. Kita lihat datanya sampai akhir." Slide ketiga muncul. Daftar metadata digital ditampilkan. Tanggal pembuatan, waktu modifikasi, dan catatan sistem. Semua menunjukkan bahwa laporan itu bukan dikembangkan dari data baru, melainkan disalin dari sumber lama lalu diedit sedikit untuk menyesuaikan situasi perusahaan saat ini. Kirana merasakan napasnya tercekat. Ia membiarkan temuan itu bicara sendiri. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani memecah keheningan. Bimo melanjutkan, laporan ini menjadi dasar bagi beberapa kebijakan strategis yang belakangan dipertanyakan efektivitasnya. Dan karena laporan ini berasal dari divisi operasional, maka tanggung jawab utamanya berada pada kepala divisi. Semua tatapan beralih ke Rifki. Lelaki itu menelan ludah. Saya memang menggunakan laporan lama itu sebagai referensi, tapi bukan menyalin. Saya mengadaptasinya. Adaptasi? Salah satu eksekutif mengulang dengan nada skeptis. Tapi di sini bahkan catatan kaki yang salah ejaannya sama. Rifki terdiam. Kirana melihat sesuatu runtuh perlahan di mata suaminya. Bukan hanya wibawa, tetapi juga pertahanan yang selama ini ia pasang untuk menyembunyikan ambisinya. Ia tahu sifat manipulatif Rifki. Ia tahu Rifki sering mengambil jalan pintas. Tapi melihat bukti setelanjang ini membuat Kirana menyadari betapa dalam kebiasaan buruk itu telah berakar. Slide terakhir muncul, berisi catatan ringkas dari verifikator data. Plagiasi tingkat tinggi. Kemiripan mencapai lebih dari 90%. Ruangan kembali meledak dalam bisik-bisik tajam. Terlalu berbahaya kalau diteruskan. Ini bisa mencoreng reputasi kita. Kok bisa seseorang dengan posisi itu melakukan hal seperti ini? Kirana menahan napas lain yang hampir pecah. Kata-kata itu menusuk. Tidak hanya pada Rifki, tapi juga pada sisi dirinya yang dulu-dulu terlalu sering memaklumi tingkah suami demi menjaga kedamaian palsu. Bimo akhirnya menoleh ke Rifki. "Kami ingin mendengar penjelasan langsung darimu." Rifki menarik napas panjang, tapi suara yang keluar terdengar rapuh. Saya hanya ingin mempercepat proses. Waktu itu target sangat mepet. Saya tidak berniat. Saya pikir tidak akan ada yang menyadari. Saya hanya berusaha membuat divisi saya terlihat baik. Kirana memejamkan mata sejenak. Kalimat itu, membuat divisi saya terlihat baik, menggema seperti ironi paling pahit. Rifki bahkan tidak berusaha menyangkal sepenuhnya. Ia hanya mencoba membuat alasannya tampak masuk akal. Beberapa tamu menggeleng pelan. Ada yang memandang dengan kecewa, ada juga yang menahan marah. Bimo kemudian berkata, "Fiksi atau tidak, data menunjukkan bahwa laporan ini bukan hasil kerja orisinal. Dan karena laporan ini menjadi fondasi keputusan besar, maka konsekuensinya sangat serius." Rifki menatap layar, wajahnya semakin pucat. Bahunya turun sedikit, seperti seorang prajurit yang baru saja kehilangan pedang terakhirnya. Kirana melihat bagaimana pondasi kesombongan Rifki, yang selama ini begitu kuat, mulai retak. Retakannya cepat, merambat, seperti kaca yang ditembak dari jarak dekat. Para tamu terdiam menunggu kalimat berikutnya dari Bimo. Dan ketika ia berkata dengan tenang, "Kami harus mempertimbangkan langkah disipliner." Seluruh ruangan seperti menarik napas bersamaan. Namun bukan itu yang menjadi klimaksnya. Klimaksnya adalah Rifki sendiri. Dengan wajah menegang, ia berbisik nyaris tak terdengar. "Tidak, ini tidak mungkin terjadi sekarang." Bibirnya bergetar. Matanya bergerak cepat ke segala arah seperti seseorang yang mencari jalan keluar dari ruangan yang perlahan menyempit. Dan akhirnya, suara rendah tapi berat terdengar dari salah satu tamu, memecah segala bentuk harapan Rifki yang tersisa. Kalau ini benar, reputasi Rifki hancur. Kirana melihat bagaimana kata itu menghantam suaminya. Hancur. Rifki terpaku. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kekuatan untuk berdiri melawan fakta. Hanya shock yang membungkam seluruh tubuhnya.
Bisik-bisik yang memenuhi ruangan setelah terungkapnya plagiasi itu belum sepenuhnya mereda ketika Bimo kembali memberi isyarat kepada teknisi. Layar yang sempat gelap menyala lagi, menampilkan folder baru dengan judul yang membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Internal Testimony Performance Assessment. Kirana menarik napas perlahan. Ia tahu bagian ini akan muncul cepat atau lambat. Satu kalimat dari kejadian sebelumnya berputar singkat di pikirannya, bahwa laporan plagiasi itu baru permukaan. Masih ada yang lebih dalam, lebih gelap, dan selama ini tertutup rapat di balik citra profesional Rifki. Rifki sendiri terlihat seperti sedang berdiri di lantai yang perlahan tenggelam. Pucat, tapi masih mencoba terlihat tegak. Meski tubuhnya tampak sedikit goyah. Bimo berkata dengan nada yang diukur hati-hati, "Kita akan melanjutkan pada temuan berikutnya." Ini berkaitan dengan pola kerja di divisi operasional selama 3 bulan terakhir. Suara di ruangan mereda seketika. Para tamu kembali menormalkan posisi duduk mereka, seperti bersiap menghadapi guncangan berikutnya. Slide pertama menampilkan daftar jadwal kerja staf. Tampak tidak mencurigakan pada awalnya. Lalu slide berikutnya menyorot catatan lembur. Setelah itu, pesan internal mulai bermunculan di layar. Pesan yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik, namun kini tampil begitu telanjang. Pesan itu singkat-singkat, namun tonenya sangat jelas. "Data itu belum beres? Rifki minta selesai malam ini." "Aku bukan bagian dari analisis laporan, tapi dia paksa ikut tanda tangan. Kalau nolak, dia bilang penilaianku bisa diatur." Kirana merasakan otot-otot bahunya menegang. Kata-kata itu bukan sekadar keluhan kerja. Di mata seorang evaluator, itu adalah tanda-tanda manipulasi yang sistematis. Rifki mengerutkan alis, wajahnya menggelap. "Ini apa-apaan? Chat itu bisa dibuat siapa saja. Tidak ada bukti itu nyata." Namun slide berikutnya menjawab bantahannya. Tampil sebuah dokumen internal yang mengandung rekaman log sistem perusahaan. Siapa mengakses apa, kapan, dan tekanan tugas yang diberikan. Setiap aktivitas tercatat. Data ini berasal dari sistem pengawasan internal. Jelas Bimo. Otentik. Beberapa tamu mengangguk pelan, memastikan bahwa apapun yang ditampilkan bukan sembarang klaim. Kirana mengamati semuanya dengan tenang, meski hatinya bergetar. Ia teringat bagaimana beberapa kali Rifki pulang larut dan mengeluh tentang staf yang tidak cekatan. Satu kalimat itu kini terasa seperti bayangan samar dari sesuatu yang jauh lebih serius. Slide berikutnya menampilkan grafik beban kerja. Sebuah puncak mencolok menunjukkan lonjakan tugas di luar batas wajar pada beberapa staf tertentu. Bimo menjelaskan, penyebaran kerja yang tidak merata ini terjadi bersamaan dengan dimulainya penyusunan laporan yang kita bahas tadi. Dan melihat catatan sistem, 2 staf khususnya mendapat tekanan paling tinggi, jauh melampaui kapasitas normal. Nama mereka tidak ditampilkan, hanya inisial. Ini tetap sejalan dengan aturan privasi internal. Rifki mulai tampak benar-benar gelisah. Itu karena mereka bagian dari tim. Memang tugas mereka. Bimo menghentikannya dengan kalimat pendek, "Kita belum selesai." Slide berganti. Sebuah transkrip internal muncul di layar, ringkas, namun mematikan. "Kalau tidak lembur, saya takut nilai evaluasi saya berpengaruh. Dia bilang kalau saya mau kesempatan promosi nanti, saya harus bantu, percepat, laporan itu." Saya tidak berani menolak. Ruangan langsung terasa lebih dingin. Beberapa tamu mengangkat alis, beberapa lainnya menatap Rifki dengan ketidakpercayaan nyata. Ada yang berbisik, ini jelas penyalahgunaan posisi. Ada juga yang berkata lebih pelan, dia memaksa mereka bekerja untuk menutupi kesalahannya. Kirana memegang pergelangan tangannya sendiri di bawah meja. Jemarinya terasa dingin. Ia ingin tetap netral sebagai evaluator, tetapi sebagai istri, yang selama ini menyaksikan perubahan Rifki dari kejauhan, ia tidak bisa menahan rasa perih yang merambat naik. Ia ingat satu kalimat yang pernah terlepas dari mulut Rifki, sekilas, tapi penuh arogansi. Kalau mau dihargai di tempat kerja, harus tahu kapan menekan dan kapan dilepas. Dulu Kirana mengira itu sekadar strategi manajerial. Kini, kata itu terdengar seperti pembenaran terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Bimo menatap layar, lalu menatap ruangan. Yang paling mengkhawatirkan adalah testimoni mengenai intimidasi verbal. Slide berikutnya muncul. Dia bilang kinerja saya bisa jadi masalah besar kalau saya tidak mau ikut aturan versinya. Saat saya bilang kelelahan, dia jawab, banyak yang lebih bisa di luar sana. Saya takut kehilangan pekerjaan. Beberapa tamu langsung menutup mulut dengan tangan, terkejut. Seorang eksekutif berbisik, ini bukan sekadar tegas. Ini memaksa. Kirana merasakan perutnya mengerut. Ia tahu Rifki ambisius, tapi ia tidak tahu sejauh apa efeknya pada orang lain. Selama ini ia hanya mengalami sisi pribadi Rifki yang keras. Tapi melihat bukti bahwa Rifki juga menekan orang lain dengan cara serupa membuat napasnya terputus sejenak. Rifki menggeleng cepat. Tidak. Itu diperbesar. Mereka salah paham. Namun pada saat itu, slide terakhir muncul. Grafik korelasi sederhana. Setiap kali Rifki menghadapi tenggat atau tekanan dari atasannya, beban kerja staf tertentu melonjak tajam. Polanya terlalu jelas untuk diabaikan. Dan ruangan kembali membeku, lebih pekat dibanding sebelumnya. Rifki berdiri diam, tetapi Kirana melihat sesuatu berubah di dalam dirinya. Panik yang tadi hanya sekedar bayang-bayang kini tampak nyata di wajahnya. Matanya bergerak liar, seakan mencari dukungan yang tidak kunjung datang. Tidak ada satupun tamu yang membelanya. Tidak ada yang mengangguk mengerti atau mencoba memberi alasan. Hanya tatapan-tatapan yang turun menjadi penilaian yang tajam. Bimo akhirnya berkata pelan, namun tegas, ini menunjukkan pola penyalahgunaan wewenang. Dan mengingat posisi kepala divisi, konsekuensinya sangat serius. Rifki terdiam. Rahangnya menegang, matanya berkedip cepat seperti sedang menahan sesuatu yang hampir pecah. Di hadapan ruangan penuh orang, pria itu tampak menyusut. Bukan hanya karena fakta yang ditampilkan, tetapi karena ia tahu, dan Kirana tahu, bahwa semua suara yang dulu ia bungkam kini muncul satu persatu, tidak bisa lagi ditahan. Tekanan yang menimpa Rifki menjadi semakin berat. Kirana melihat bagaimana pundaknya merosot sedikit. Untuk pertama kalinya malam itu, Rifki tampak benar-benar kalah. Ruangan belum kembali bernapas ketika Bimo memberi isyarat untuk membuka folder terakhir. Cahaya layar kembali menyorot wajah-wajah yang mulai tegang. Aib pertama sudah mengguncang reputasi Rifki. Aib kedua meruntuhkan pondasinya. Dan kini, Kirana tahu apa yang akan muncul berikutnya. Sesuatu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa disamarkan, dan tidak bisa diputarbalikkan dengan alasan kelelahan atau salah paham. Transaksi keuangan. Saat folder bernama Financial Irregularities, Pending Review, terbuka, Rifki tampak seperti seseorang yang melihat pintu terakhir perlahan tertutup di depannya. Napasnya tertahan, bahunya kaku, dan Kirana bisa melihat dari jarak beberapa meter bahwa ia tidak siap untuk apapun yang muncul di layar. Bimo berbicara dengan suara tenang, tetapi ketenangan itu justru membuat semua orang semakin waspada. Kita sampai pada bagian yang paling sensitif. Beberapa tamu menegakkan punggung mereka. Tidak ada yang menyentuh minuman. Tidak ada yang berbisik. Hanya senyap yang memperdalam tekanan. Slide pertama menampilkan tabel sederhana. Tanggal, nominal, dan kode divisi. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya angka. Tapi angka tidak pernah berbohong. Kirana memandang angka-angka itu dan merasakan desakan dingin di dadanya. Jumlahnya kecil pada awalnya. 300.000, 500.000, 1 juta. Lalu lama-lama meningkat. Beberapa mencapai 5 juta. Semuanya tercatat sebagai pengeluaran mendesak. Namun tidak ada laporan detail yang menjelaskan penggunaan dana tersebut. Bimo menekankan satu kalimat, pengeluaran tanpa dokumentasi adalah pelanggaran berat, terutama bila dilakukan berulang. Rifki mengangkat tangan sedikit, mencoba bersuara. Itu, untuk keperluan internal. Kadang-kadang ada kebutuhan dadakan. Slide kedua muncul sebelum ia selesai berbicara. Di sana, grafik batang menunjukkan pola yang mencolok. Setiap kali divisi Rifki mendapat teguran dari atasannya, jumlah pengeluaran tak terdokumentasi meningkat. Seolah setiap tekanan berbanding lurus dengan upaya menutupi sesuatu. Kirana merasakan tenggorokannya mengering.
Ia mulai menyambungkan potongan-potongan yang dulu pernah terasa aneh. Rifki yang tiba-tiba membawa barang-barang baru ke rumah. Pembelian kecil yang tidak pernah dijelaskannya. Komentar sederhana seperti, ada bonus kecil dari perusahaan, yang tidak pernah benar-benar terlihat resmi. Tetapi ia menahan diri dari menilai dengan emosi. Ia ingin melihat seluruh datanya terlebih dahulu. Sebagai seorang evaluator, itu wajib. Bimo melanjutkan ke slide berikutnya. Dan kali ini, ruangan benar-benar membeku. Sebuah tabel muncul, memperlihatkan aliran dana kecil-kecilan ke akun pribadi milik seseorang yang inisialnya sama persis dengan inisial Rifki. Tidak ada nama lengkap, tetapi pola dokumennya menunjukkan bahwa akun itu terdaftar sebagai rekening reimburse, sementara sebuah fasilitas yang diberikan perusahaan untuk proses pembayaran cepat yang seharusnya diawasi ketat. Namun pada data itu, tidak ada tanda-tanda pengawasan. Rekening itu menerima transfer berkala. Nominalnya bervariasi, tetapi konsisten. Ini pasti salah, Rifki berbisik, meski suaranya terdengar lebih seperti doa yang tak terkabul. Bimo menghela napas pelan. Kami memverifikasi nomor rekening ini dengan tim IT internal. Rekening tersebut tercatat atas nama karyawan dengan tanggal lahir dan ID yang cocok dengan Rifki. Sekali lagi, ruangan bergetar oleh bisikan kecil yang tajam. Jadi dia pakai dana perusahaan untuk hal pribadi. Tidak mungkin ini keliru. Ini bukti paling jelas. Kirana menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak merasakan kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya campuran getir. Kebenaran yang akhirnya terkuak. Kebenaran yang menuntut untuk dilihat apa adanya, seberapapun pahitnya. Slide berikutnya muncul. Sebuah rekapan transaksi terakhir. 4 hari sebelum makan malam ini. 3 juta rupiah. Kategori, Urgent Logistic Net. Tidak ada laporan pembelian apapun yang menyertainya. Bimo memandang Rifki secara langsung. Transaksi ini terjadi pada hari ketika kamu mengirim laporan revisi yang akhirnya terbukti tidak orisinal. Rifki tampak kehilangan warna wajah sepenuhnya. Saya tidak mengambil uang itu untuk kepentingan pribadi. Saya berniat menggantinya. Salah satu tamu mengangkat alis dengan ekspresi tidak percaya. Menggantinya? Dengan uang apa? Dan kapan? Rifki tidak menjawab. Bimo melanjutkan dengan slide paling memukul. Rekaman ringkas dari sistem audit otomatis yang menandai transaksi itu sebagai tidak wajar tetapi diotorisasi manual. Artinya, seseorang memaksa transaksi itu lolos meski sistem telah memperingatkan. Rifki menyandarkan kedua tangan ke meja terdekat, seolah tubuhnya tidak lagi mampu menopang beban yang jatuh bersamaan. Kirana merasakan dunia di sekitarnya melambat. Inilah saat di mana semua potongan puzzle akhirnya membentuk gambar lengkap. Gambar yang tidak lagi bisa ditutupi Rifki dengan sikap percaya diri, ancaman halus, atau alasan ambisi. Dan gambar itu merusak. Bimo menghela napas. Perusahaan tidak bisa menoleransi penyalahgunaan dana, sekecil apapun jumlahnya. Apalagi bila dilakukan secara berulang, disamarkan, dan dilakukan oleh kepala divisi. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Rifki menutup mata. Kepalanya sedikit tertunduk, seperti seseorang yang akhirnya kehabisan ruang untuk melarikan diri. Bimo menambahkan, Dewan Direksi sedang dalam perjalanan untuk memberikan keputusan. Namun karena temuan ini sangat jelas, sepertinya tidak ada keraguan mengenai konsekuensinya. Rifki membuka matanya pelan. Ada ketakutan di sana, bukan ketakutan akan kehilangan pekerjaan saja, tetapi ketakutan akan kehilangan kendali total atas hidupnya. Itu bukan. Saya bukan orang seperti itu, katanya lirih, tetapi kata-katanya terdengar rapuh, kosong, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa kejatuhan telah melewati titik tanpa kembali. Kirana tidak menyela. Ia hanya menatap suaminya, melihat bagaimana topeng Rifki pecah sedikit demi sedikit. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya kesedihan atas apa yang telah ia lihat dan apa yang mungkin akan datang. Dan saat Bimo menyampaikan kalimat terakhir yang menjadi pemicu tak terelakkan itu, ruangan kembali diam seperti ruang sidang yang menunggu vonis. Dengan bukti-bukti ini, langkah yang paling mungkin adalah pemecatan. Rifki terhuyung sedikit. Beberapa tamu mengembuskan napas pelan.
Dan Kirana merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh, bukan karena kejutan, tetapi karena akhirnya tiba pada titik di mana kebenaran tidak lagi bisa dibendung. Transaksi itu telah menjadi jejak yang tidak bisa dihapus. Dan kini, Rifki benar-benar terpojok. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan kilau dingin yang terasa semakin menusuk sejak bukti terakhir transaksi mencurigakan ditampilkan di layar. Para tamu masih membicarakan angka-angka itu dalam bisikan pendek, kombinasi keterkejutan, kekecewaan, dan rasa tidak percaya. Kirana berdiri dengan napas yang masih teratur, meski tubuhnya merasakan gelombang adrenalin yang belum surut. Ia tidak perlu mengulang apa yang sudah terungkap. Semua orang sudah cukup melihat siapa Rifki selama ini. Rifki sendiri berdiri beberapa langkah dari layar. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan keringat menetes tanpa ia sadari. Ini salah interpretasi, katanya, suara pecah. Bimo, aku bisa jelaskan. Kirana memelintir data itu. Ia berusaha melangkah maju, namun langkahnya tersandung karpet tebal. Sentuhan kecil yang dulu mungkin membuat tamu tertawa kini hanya menambah rasa getir. Rifki terlihat bukan lagi sebagai manajer penuh percaya diri yang selalu dipuji dalam presentasi bulanan, tapi seseorang yang dipaksa melihat pantulan dirinya sendiri tanpa lapisan citra. Kirana tetap diam. Tidak perlu ada perdebatan. Tugasnya sebagai evaluator sudah jelas, menampilkan data, bukan memutarbalikkan kenyataan. Dan kenyataan itu sedang menampar Rifki tepat di depan semua orang. Bimo maju satu langkah. Suaranya tenang, tetapi ada ketegasan yang tak bisa ditawar. Rifki, katanya, semua laporan telah diverifikasi. Oleh tim internal, auditor independen, dan tentu oleh evaluator malam ini. Nama Kirana tidak disebut lagi, tapi tatapan para tamu otomatis mengarah padanya. Ada rasa hormat baru, bukan semata karena ia istri Rifki, melainkan karena ketegasan dan kecakapannya malam ini. Kirana merasakan tatapan itu, namun tak membiarkannya mempengaruhi fokus. Ia tetap memandang lurus pada Rifki, bukan sebagai suami, bukan sebagai seseorang yang pernah ia perjuangkan, tetapi sebagai sosok tanggung jawab profesional yang sedang ia nilai. Rifki mendengus pendek, putus asa. Aku sudah kerja lembur. Aku sudah dedikasikan hidupku untuk perusahaan ini. Kalian tahu itu. Kalian tahu aku punya kontribusi besar. Beberapa tamu menunduk, bukan karena setuju, tetapi karena tidak nyaman melihat seseorang meronta di tengah panggung sosial seperti ini. Ketegangan mengental. Musik latar yang semula elegan kini terasa seperti gangguan yang tidak tahu diri. Kontribusi tidak bisa menjadi alasan untuk menutup penyimpangan, jawab Bimo. Kamu mengalihkan dana operasional. Kamu mengambil kredit kinerja orang lain. Kamu memanipulasi bawahan agar menutup-nutupi kelalaianmu. Semua itu bukan lagi wilayah negosiasi. Rifki meraih tepi meja, seperti mencari pegangan agar tidak runtuh. Kirana. Ia menyebut nama itu dengan nada yang tidak pernah Kirana dengar. Bukan marah, bukan memerintah, melainkan memohon. Kamu bisa jelaskan pada mereka, kan? Tatapan Kirana terangkat pelan. Ada suara kecil di dalam dirinya yang mengingat pertengkaran beberapa malam lalu, saat ia berdiri menghadapi kemarahan Rifki yang meledak karena pengumuman evaluasi. Satu kalimat pengingat berputar. Dia tidak pernah menganggapku mampu sampai kebenaran ini memojokkan dirinya sendiri. Dan kini, suara itu terasa lebih jernih daripada sebelumnya. Aku tidak menjelaskan apapun di luar fakta, jawab Kirana. Suaranya tidak keras, tetapi cukup tajam untuk memotong kesunyian. Dan semua fakta sudah ditampilkan. Rifki menatapnya lama, seolah menunggu sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan yang tidak pernah ia prediksi datang dari Kirana. Ketegasan yang mungkin selama ini ia abaikan. Bimo menarik napas pelan. Dengan mempertimbangkan semuanya, katanya, dan dengan pertimbangan dewan yang sudah menyetujui keputusan akhir, kami harus menyampaikan bahwa efektif malam ini. Para tamu mengangkat kepala. Seorang perempuan di ujung ruangan menahan napas. Piring-piring berhenti berbunyi. Dunia seolah menahan waktu. Rifki resmi diberhentikan dari jabatannya. Kata-kata itu turun seperti palu ke meja. Sederhana, tetapi menghancurkan. Rifki menutup mata,
menunduk, lalu tubuhnya membungkuk sedikit, seperti kehilangan oksigen. Ia tidak berteriak, tidak membantah lagi. Penyangkalan berulang kali ternyata tidak mampu membendung bukti yang telanjang di hadapan semua orang. Beberapa tamu mengalihkan pandangan karena merasa tidak enak. Sebagian lain menatap dengan campuran keterkejutan dan rasa lega. Kerusakan sudah terjadi, dan semua orang tahu keputusan itu tidak lagi bisa ditunda. Kirana tetap diam. Tentu ada rasa pedih yang menggerus perutnya. Bagaimanapun, Rifki adalah suaminya. Tetapi rasa pedih itu tidak lagi menguasai seluruh dirinya seperti dulu. Di balik itu, ada ketenangan yang tumbuh, sebuah kejelasan bahwa keadilan bukan sesuatu yang harus ia takuti. Rifki akhirnya membuka mata dan menatap Kirana, masih mencari sesuatu, dukungan, pembelaan, atau ampunan. Kirana tidak memberi salah satunya. Yang ia berikan hanyalah kejujuran dalam bentuk paling sederhana, tatapan lurus tanpa kepura-puraan. Bimo menambahkan, kami akan mengatur langkah-langkah administrasi setelah acara ini. Untuk sekarang, mohon maaf kepada para tamu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Para tamu mengangguk tipis sebagai bentuk penerimaan. Suara pelan mulai muncul, bergema seperti angin dingin. Bisikan-bisikan tentang kejatuhan Rifki, tentang evaluasi yang tak bisa ia hindari, tentang Kirana yang berdiri begitu kuat. Rifki melangkah mundur. Tidak ada yang menghampiri. Tidak ada yang mengulurkan tangan. Dalam ruangan sebesar itu, ia tampak begitu kecil. Kirana menarik napas panjang. Dadanya sesak, tetapi bukan karena takut. Ini adalah penutup dari sesuatu yang lama ia tunda. Keberaniannya untuk berdiri di tempat yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Ia merasakan gemetar halus di telapak tangan, namun ia tidak menyembunyikannya. Gemetar itu adalah bukti bahwa ia manusia. Manusia yang memilih bertahan, bukan menyerah. Malam itu, di tengah hening yang menelan suara musik dan bisikan tamu, Kirana menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak lagi berjalan di belakang seseorang. Ia berdiri sendiri, dengan pijakan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ketika Rifki meninggalkan ruangan tanpa menoleh, Kirana tahu bahwa berikutnya bukan lagi tentang kejatuhan seseorang, tetapi tentang langkah pertamanya menuju kebebasan yang selama ini dibungkam. Begitu pintu ballroom tertutup dan suara langkah Rifki menghilang di balik lorong panjang hotel, Kirana merasakan sesuatu yang tidak langsung bisa ia definisikan. Bukan lega sepenuhnya, bukan pula sedih dalam bentuk yang ia kenal. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang lama yang akhirnya runtuh di belakangnya. Memaksanya menatap ke depan karena ia tidak punya tempat lagi untuk kembali. Ia berjalan keluar ruangan pelan, menyusuri karpet merah yang hanya beberapa jam sebelumnya dilalui tamu-tamu dengan senyum, tepuk tangan, dan percakapan ringan. Kini suasananya lebih redup, lebih dingin, lebih kosong. Lampu-lampu hias masih menyala, tetapi entah mengapa cahaya itu terasa berbeda, seperti dunia baru yang belum ia sentuh. Satu kalimat pengingat dari malam itu muncul sebentar. Rifki meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Itu bukan hanya tindakan, tapi simbol. Tanda bahwa mereka kini berdiri di dua jalan yang tidak lagi bersinggungan. Di ruang transit kecil dekat lobi, Kirana duduk sendirian. Gaun elegan yang ia pakai terasa berat sekarang, seolah menyimpan seluruh ketegangan yang ia tahan sejak awal malam. Ia meletakkan kedua tangannya di pangkuan, mengamati bagaimana jemarinya masih bergetar sedikit. Getaran itu bukan ketakutan, lebih seperti tubuhnya mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa konflik besar telah lewat, dan kini hanya ada dirinya dan pikirannya. Ia menutup mata. Dalam kegelapan itu, suara-suara dari ballroom kembali menggaung. Bisikan para tamu, suara Bimo yang tegas, dan tatapan Rifki yang memohon bantuan terakhir. Tapi yang paling kuat justru keheningan setelah kata, diberhentikan, diucapkan. Keheningan yang mengubah arah hidup mereka berdua. Kirana menarik napas panjang. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menggantungkan keputusannya pada stabilitas rumah tangga, pada harapan bahwa suaminya akan berubah, atau setidaknya menghargai pendapatnya. Namun semua itu runtuh bukan karena satu kesalahan, melainkan karena rangkaian pilihan Rifki yang ia pilih untuk tidak lihat. Kini, tanpa ilusi apapun, ia melihat dirinya lebih jelas. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Layar menyala, menunjukkan banyak pesan dari rekan kerja dan pesan singkat penuh ucapan hati-hati dari beberapa tamu.
Ia membaca tanpa membalas. Malam ini bukan tentang pekerjaan, bukan tentang reputasi, dan bukan tentang pembuktian diri. Malam ini tentang keberanian untuk menerima bahwa jalan hidupnya baru saja berubah. Kirana berdiri dan berjalan keluar hotel. Udara malam menyambutnya, dingin namun terasa bersih. Tidak ada suara kecuali langkahnya sendiri. Di kejauhan, lampu kota berpendar seperti garis tipis yang memisahkan masa lalu dan masa depannya. Di dalam pikirannya, ia meninjau satu keputusan yang semakin kuat. Ia tidak bisa kembali hidup dalam pola lama. Bahkan jika Rifki memohon, bahkan jika ia mencoba membalikkan keadaan, Kirana tahu bahwa posisinya kini berubah. Evaluasi malam ini bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia sudah melihat apa yang terjadi ketika seseorang menutup mata pada kebenaran. Ia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di pinggir gedung. Begitu masuk, ia menyalakan lampu kabin dan menatap pantulan dirinya di kaca spion. Mata yang tadi menahan banyak emosi kini terlihat lebih tenang, meski lingkar kecemasan masih samar. Aku bisa menghadapi ini, gumamnya pelan. Bukan afirmasi, tetapi pengakuan. Ketika mesin mobil dinyalakan, Kirana tidak langsung melaju. Ia duduk sejenak, mendengarkan suara mesin yang halus. Suara itu membuatnya sadar bahwa ia memegang kendali penuh atas apapun yang terjadi setelah ini. Ia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang Rifki, tidak lagi menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Yang belum jelas hanyalah satu hal. Apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya yang baru saja terbuka kembali? Ia memikirkan pekerjaannya, reputasi profesionalnya yang malam ini justru bersinar. Ia memikirkan rumah yang kini terasa seperti tempat yang hanya berisi kenangan retak. Ia memikirkan ketakutan kecil yang menunggu ketika konflik rumah tangga harus benar-benar diselesaikan secara nyata, bukan di ruangan hotel, bukan dengan bukti digital, tetapi dengan percakapan yang tidak bisa dihindari. Namun di antara semua itu, ada sesuatu yang lebih mendasar. Kirana ingin memilih tanpa dibayangi rasa bersalah. Ia ingin memilih karena itu baik baginya, bukan karena ia merasa harus mengorbankan diri demi orang lain. Ia mulai menyetir pelan, melewati jalan-jalan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu toko memudar satu persatu, seperti tirai yang menutup hari panjang. Di setiap lampu merah yang ia berhenti, Kirana mencoba merasakan tubuhnya kembali. Bagaimana dadanya terasa lebih ringan, bagaimana pikirannya tidak lagi dipenuhi suara marah Rifki, bagaimana ada ruang kosong yang dulu tidak pernah ia miliki. Ruang itu bukan menakutkan, justru menenangkan. Beberapa menit kemudian, Kirana mengambil jalan memutar, bukan langsung menuju rumah. Ia berhenti di taman kota yang sederhana, tempat yang pernah ia datangi beberapa kali ketika butuh berpikir. Ia mematikan mesin mobil dan keluar, membiarkan malam menyelimuti dirinya. Angin menerpa rambutnya lembut. Pohon-pohon bergemerisik pelan. Di bangku dekat kolam kecil, Kirana duduk dan merapatkan gaunnya karena udara semakin dingin. Ia menatap air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Tenang, tetapi terus bergerak, seperti pikirannya malam ini. Inilah pertama kalinya setelah sekian lama ia duduk tanpa merasa diawasi, dinilai, atau dikecilkan. Hanya dirinya sendiri. Hanya suaranya sendiri yang perlu ia dengarkan. Setelah semuanya rubuh, pikirnya, aku masih berdiri. Kalimat itu datang begitu saja. Bukan untuk membesarkan hati, melainkan sebagai fakta sederhana. Ia tidak runtuh bersama Rifki. Ia tidak terseret bersama reputasinya. Ia berdiri di luar seluruh kekacauan itu dengan kekuatan yang mungkin selama ini ia pendam, atau ia takutkan, atau ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Dan dalam keheningan taman itu, dengan rambutnya yang sedikit berantakan dan mata yang mulai lelah, Kirana menyadari bahwa ia sudah memilih jalannya. Pelan, tanpa deklarasi besar, tanpa pamer. Ia memilih untuk hidup bagi dirinya sendiri. Malam itu tidak menuntut jawaban lebih jauh. Tidak menuntut rencana detail atau langkah berikutnya. Cukup satu keputusan kecil, jujur, dan tenang. Kirana tidak akan kembali pada hidup yang menenggelamkan suaranya. Ia mengangkat wajah, menghirup udara malam yang dingin namun jernih, dan membiarkan perasaan itu menetap. Perasaan bahwa masa depannya mungkin belum jelas. Tetapi untuk pertama kalinya, ia melangkah ke arahnya dengan kaki sendiri. Dari perjalanan Kirana
Kita belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang boleh dikorbankan demi menjaga hubungan yang sudah lama tidak sehat. Tidak ada alasan untuk bertahan dalam situasi yang membuat kita mengecilkan diri, mengabaikan batas, atau kehilangan suara kita sendiri. Terkadang, keberanian terbesar bukan menghadapi orang lain, tetapi menghadapi kenyataan yang selama ini kita hindari. Ingatlah, seseorang yang mencintaimu tidak akan mengerdilkanmu. Kejujuran dan integritas selalu menemukan jalannya untuk muncul, meski disembunyikan bertahun-tahun. Dan tidak apa-apa memilih diri sendiri. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak membangun hidup yang lebih baik, lebih aman, dan lebih jujur. Kita semua punya kesempatan untuk mulai ulang, bahkan ketika semuanya terasa runtuh. Terima kasih sudah menyimak cerita ini dengan sepenuh hati. Tetap jaga diri, tetap kuat, dan tetap percaya bahwa kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang tidak perlu disembunyikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Berikut hook awal pembuka 1 kalimat, 3 baris, kuat dan dramatis. Di balik senyum palsu Rifki saat makan malam kantor itu, aku merasakan sesuatu yang jauh lebih gelap bergerak pelan. Sesuatu yang akhirnya membawanya pada kejatuhan yang tak bisa ia hindari.